Lagi-lagi judi online, beberapa kasus mencengangkan dilaporkan, mulai dari kasus polwan membunuh suami di Mojokerto hingga kasus perceraian yang tengah tinggi di Cianjur. Semua hal tersebut, judi online lah yang menjadi pemeran utamanya. Mengapa fenomena judi online ini bisa sangat menjamur di masyarakat Indonesia? Temukan jawaban serta diskusinya dalam editorial review. Jelang Idul Adha, Indonesia Detik ini akan menyajikan kabar terbaru dari Tanah Suci. Bagaimana update soal situasi dan kondisi di sana? Ikuti laporan selengkapnya. Menyambung dari pembahasan di editorial review soal judi online, Sunset Talk akan mendatangkan psikolog yang membahas soal kecanduan judi online. Apakah kecanduan judi online ini bisa disembuhkan? Stay tune hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 14 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo, selamat sore Detikers. Kembali lagi Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ada Anita Mae. Dan Afif Farhan di sini. Ya, kita nemenin Detikers seperti biasa sampai jam 6 sore nanti Detikers dengan berita-berita yang lagi hangat dan juga ramai nih. Jadi atensi dari para Detikers gitu ya. Tentunya di detik.com. Kalau mau nonton, pastinya udah nonton dong Udah sekarang udah buka. dong. Kan tinggal di apps bisa, Iya, di di mobile apps. bisa, di laptop Ih, bisa. mantap. Berarti kita hari ini ditonton sama 50.000 orang. Yes. Terima kasih Detikers. Belum. Oh belum ya? Harapannya hari ini ditonton sama banyak ya Detikers ya. Karena hari ini selain kita punya informasi yang terupdate, kita juga punya update dari IHSG seperti Ya. biasanya. Nanti akan ada kuncen kita yang akan bergabung hari ini seperti biasa. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sheryl? Hari ini Mbak Sheryl atau bukan? Mbak Oh Sheryl iya, ya? masih kita lihat nanti siapa yang muncul di pintu itu, Detikers. Masih menjadi sebuah misteri Iya kan? Detikers. Terus nanti ada apa lagi ya, Feb? Nanti ada laporan dari Tanah Suci, Mae. Betul. Karena kan mau dekat puncak haji nih Detikers. Terus juga kita mau bahas itu soal judi online. Judol. Judol. Terus Juon setan ya, setan Jepang Juon ya. Judi Emang ada online. ya? Ada Juon setan yang Gua itu nggak tahu apa lagi. dering-dering. Ini yang dari apa namanya? Apa? Dari Jepang itu. Iya, ya emang dia bilangnya apa barusan? dari Dari Jepang. Yang hantu dari sumur kalau nggak salah. Iya dari sumur. Oh. Sumur kebo tapi ya. Itu semur. Nanti pokoknya kita bahas soal judi online, terus juga kita ada Sunset Talk nanti Maya. Of course dong, ada Sunset Talk-nya Talk. itu sama siapa nanti Maya? Aduh, pokoknya biasanya Sunset Talk itu adalah pamungkas Wih, dari kita semua gitu. bukan Bambang. Bukan, ini berita pamungkas yang inspiratif pokoknya obrolannya. Tapi ngomong-ngomongin judi online, gue mau nanya lu harus jawab jujur ya. Iya. Lu pernah gak ikutan judi Gak online? pernah, alhamdulillah gue pernah ikut judi online. Sedikit pun. Sedikit pun. Karena kan sekarang judi online itu dibalut dengan berbagai macam konsep gitu Iya. kan. Lu tanya kenapa dong memangnya? Iya makanya, kok lu gak pernah jadi kok? Pertanyaan yang bodoh. Bukan, maksud gue, kok lu gak tertarik mencoba judi? Karena gue gak ngerti Maya. Gue nih banyak banget linknya terus dibuka, terus loadingnya lama. Belum nanti wifi di rumah Oh tuh udah pernah lemot. mencoba. Bukan, maksudnya kan kadang-kadang kebuka begitu kan. Terus nih apa kok Kok ini bisa kok kebuka tanpa dibuka gimana bahasanya sih? kok bahasa ini suku Maya gue ngerti nih apa, udah gue close aja jadinya. Tapi enggak sih, gue enggak pernah tertarik. Karena emang judi itu kan seperti narkoba kan, penuh dengan candu ya kan. Wih. Serius, Maya, judi itu lebih bahaya daripada narkoba itu sendiri sebenarnya. Karena bikin canduan dan Nah, juga itu. efeknya itu gak cuman buat diri sendiri aja. Tapi Iya. buat orang-orang di sekitar kita. Kan udah ada contohnya tuh kemarin tuh. Oh, Ada iya, seorang iya, iya. istri yang akhirnya kecewa berat, emosi berat gitu sama Iya. suaminya yang diduga main judi online. Akhirnya duitnya habis gitu kepake kan. Akhirnya istrinya emosi dan terjadilah Yang dibakar itu ya? kejadian. Iya, yang akhirnya dibakar suaminya, dibakar hidup-hidup. Aduh. Judi. Coba nyanyi dulu lagunya. Enggak, lagi batuk Maya, jangan dong. Lagi batuk aja suaranya kayak gini. Gimana kalau nggak lagi batuk? Gue gak kayak gitu banget. Gue cuma bilang gini ya, gue gak bilang bagus ya. Jangan GR ya, jangan GR ya. Tapi tahu nggak apalagi yang bikin kecanduan selain judi? Apa tuh cinta? Cinta overrated. Cinta overrated. Ada yang lebih kecanduan yang Apa bisa emang? bikin kecanduan daripada Apa judi, itu, Maya? daripada cinta. Cinta mah udah so last year, udah nggak. Apa tuh cinta?
Gue cinta Laura gitu. Cinta Laura udah itu. Yang apalagi buat cewek nih ya. Biasanya yang lebih bikin candu itu adalah shopping online. Oh iya, pasti tuh. Belanja online apalagi kalau udah gratis ongkir, ya kan, terus diskonnya banyak. Udah belanjaan yang sebenarnya barang-barang nggak perlu nih Detikers ya. Yeah. Kadang kita suka masukin ke keranjang kan, udah simpen aja dulu gitu kan. Tapi pas lagi ada diskon ya udah beli. Meskipun barangnya nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi mungkin sekarang ini kita harus memberikan sedikit perhatian dan juga simpati kita nih kepada Tokopedia TikTok Shop yang akhirnya hari ini tuh resmi PHK karyawannya. Kemarin kan kita udah bahas ya. Iya. Kemarin baru kabarnya kan. Betul. Sekarang emang udah Mei. Dan akhirnya hari ini perusahaan induk TikTok yakni ByteDance itu melakukan PHK terhadap 450 karyawan Tokopedia. Nah akhirnya Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan TikTok Shop ini Nuraini Razak itu memang tidak menampik kabar yang telah ramai di publik tersebut. Dan memang dari penggabungan TikTok dan juga Tokopedia ini telah mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperkuat dalam organisasi dan menyelaraskan tim agar kami sesuai dengan tujuan perusahaan. Itu kalau mengutip ucapan dari Ibu Nuraini Razak ya. Dan hasilnya kami harus melakukan penyesuaian yang diperlukan pada struktur organisasi sebagai bagian dari strategi perusahaan agar dapat terus tumbuh. Ya intinya adalah bahwa pemangkasan karyawan ini juga untuk memangkas biaya operasional lah pastinya kan ya. Menyelamatkan perusahaan menyelamatkan perusahaan tentunya. Wah ini buat yang kita yang suka belanja di TikTok Shop, Tokopedia sebenarnya mungkin kalau bagi customer nggak berpengaruh gimana banget gitu ya. Tapi ya itu dia tadi yang gue bilang bahwa mungkin kita harus mengirimkan sedikit simpati kita dan atensi kita, perhatian kita kepada salah satu online shop yang e-commerce online gitu ya yang banyak kita gunakan, sering digunakan juga, apalagi TikTok itu kan gak cuma untuk belanja aja tapi juga untuk wadah kita berkreasi gitu kan, untuk nyari-nyari informasi, konten kreator. Bener banget itu dia. Terus ada yang menarik apa lagi? Terus juga yang paling menarik Mei, jangan lupa kalau Piala Eropa 2024 akan dimulai. Nanti malam ya? Nanti malam. Dini hari. Nah jadi di Tikers ini Piala Eropa 2024 itu bakal main 14 Juni sampai 14 Juli. Tapi ingat karena mainnya di Eropa ya kan, di benua biru. Jadi kebanyakan nanti pertandingannya itu malam jam 11 sama jam 2. Ada sih jam 8 gak ada. Jam 11 malam sama jam 2 kebanyakan pertandingannya. Kalau hari ini akan ada hari Scotland Jerman akan dibuka Swiss lawan Jerman nih. Scott McTominay lawan Kai Havertz nih kayaknya nih. Rasa-rasa MU lawan Arsenal ya kan. Iya. Nanti mainnya itu jam mana sih gue salah ya? Hari ini mainnya jam berapa? Berarti ini fase grup ya Viv ya? Iya hari ini mainnya jam 2 pagi. Masih fase grup, Dan juga Euro 2024 ini kan bisa dibilang sebagai last dance-nya Cristiano Ronaldo. Messi juga gak sih? Messi di Copa America. Nah, Copa America juga main juga nih dalam waktu dekat ini nih. Barengan juga sama Euro dan Copa America karena mainnya di Amerika kan jadi beda 12 jam, jadi pagi mainnya Mai. Subuh ya? Kadang jam 5, kadang jam 7 gitu. Karena kita beda 2. Nih jam 7 pagi. Besok Jumat tanggal 21 Juni akan dibuka Argentina lawan Kanada jam 7 pagi. Wah, gue masuk sekolah tuh gak bisa nonton berarti. Sekolah apa jam 7, Viv? PAUD. Kan zaman dulu sekolah sekarang sekolah jam berapa sih? Emang dulu zaman lu sekolah? Jam 7 gua sekolah. Jam 6 udah siap-siap. Jam 7.15 udah masuk kelas tahu. Gak boleh, gue jam 7 teng udah harus di depan pagar, iya. Gue tuh jam 7.15 udah masuk kelas, tidak ada Oh lu ada kompromi berarti, ada sistem demokrasi di sekolah. Gak ada, tapi emang jamnya di sana 7.15. Beda, gue di Lombok Viv sekolahnya. Oh iya, beda sejam dong sama di sini. Lu kan sekolahnya di Amerika. Yoi, Amerika, Merina, sama Imam, banyak sih waktu itu. Lucu. Jadi emang The Tikers ini Euro akan dimulai ya kan. Jadi siap-siap mantengin. Oh ada juga jam 8. Jadi jam 8, jam 2 sama jam 8, jam 11, jam 2 itu jam mainnya. Di fase grup. Fase grup ini kan ada banyak Mai. Jam 8 malam. Jam 8 malam, jam 11 malam sampai jam 2 dini hari. Oke. Tapi memang di fase grup ini yang bisa dibilang grup neraka itu adalah grup B. Isinya Spanyol, Kroasia, Italia sang juara bertahan, Glazuri sama Albania. Albania emang hitungannya ya, bagus? Albania hitungannya apes.
Coba kan kita lihat Spanyol, Kroasia, Italia juara bertahan. Spanyol pernah juara. Kroasia walaupun mau pernah juara tapi memang sempat jadi kuda hitam yang konsisten di betul, beberapa betul, major Kroasia. turnamen ini kan. Jadi ya pantengin nanti beritanya di Detik Sport. Yes, sambil kita nungguin beritanya muncul di Detik Sport. Belum. Belum ya. Kita mau ketemu juga nih sama Brigadir Ade seperti biasa. Kita akan tanya-tanya sama Brigadir Ade tentang laporan dari berbagai daerah di Indonesia atau mungkin di sekitar Jakarta dari pantauan CCTV ajaibnya yang ada di studio sana. Jangan kita kelihatan lagi. Itu adik kita juga ada CCTV tapi nggak bisa dilihat sama Brigadir Ade, cuma dari Zoom aja. Langsung aja kita sapa Brigadir Ade. Halo, selamat sore. Selamat sore Brigadir Ade, salam presisi. Selamat sore semua. Gak dijawab, Viv. Salam presisi. Salam presisi Brigadir Ade. Halo semua, salam presisi. Ya, Akhirnya dijawab. Brigadir Ade kalau Afif yang salam nggak dijawab, kalau Edo yang salam langsung dijawab dia sama Brigadir Ade. Sebenarnya dijawab. Enggak. Sebenarnya dijawab tapi dalam hati. Oh, iya ya, kita kayak sering bales chat WA tuh dari dalam hati gitu. Iya, tahu belum dibalas. Tahu-tahu belum dibalas gitu ya. Oke, Brigadir Ade, hari ini kita akan mengetahui atau Brigadir Ade akan melaporkan dari daerah mana aja nih pantauan CCTV-nya. Sore ini ada 2 titik, ada Simpang Cikeas Bogor sama Pos Pol Cisarua Bogor. Ini dipilih 2 titik ini karena memang apakah memang titik-titik yang lagi ramai benar karena persiapan long weekend atau seperti apa nih Brigadir Ade? Ya seperti itu dan juga berbeda dengan titik yang sudah tadi titik pagi siaran. Oh, biar rolling ya, gantian ya posisinya. Betul. Ya. Oke, silakan kalau gitu Brigadir Ade dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Dan saat ini dengan saya Brigadir Ade Sitia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Cikeas Bogor. Di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cibubur yang akan menuju ke arah Cilengsi, arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini dan terlihat banyaknya kendaraan angkutan barang yang melintas, harap menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan kemudian selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pos Pol Cisarua Bogor. Kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, harap antisipasi dengan hal tersebut, dan tetap mengutamakan pejalan kaki ketika hendak melintasi kawasan ini dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade. Itu kalau dilihat tadi ternyata belum terlalu ramai ya. Mungkin nanti kali. Betul. Mungkin nanti jelang-jelang pulang kantor kali ya, Viv ya. Atau Sabtu, atau malam. Ya. Atau malam ya, malam-malam. Biasanya seperti apa tuh Brigadir Ade kalau misalnya lagi jelang long weekend kayak gini? Memang ramainya tuh pas udah mulai malam atau sore jam pulang kantor tuh udah mulai padat tuh ke daerah wisata? Biasanya kalau misalkan menjelang long weekend seperti ini, kepadatan arus lalu lintas bisa terjadi di Jumat malam, Sabtu pagi, Minggu pagi, seperti itu. Oh iya, karena long weekend Minggu pagi masih bisa Iya, rame Senin, Selasa ya. libur kan. Bener-bener. Oke, kalau gitu Brigadir Ade mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi di segmen berikutnya. Sekarang silahkan untuk melanjutkan lagi tugasnya untuk hari ini. Tugas berharga atau tugas penting gitu ya hari Untuk ini. menginformasikan. Terima kasih Brigadir Ade, salam Terima presisi. kasih Brigadir Baik, terima Ade. kasih semua, selamat bertugas. Iya, selamat bertugas juga. Bye-bye. Itu dia. Kalau ngelihat studionya jadi pengen ke sana deh. Ngapain, Mae? Mau lihat itu jalanan-jalanan gitu, kayak seru banget itu, bisa ngelihat, kita bisa memantau apa yang terjadi di Jalan Gatot Subroto. Mas, hati-hati mas macet, gitu ya. macet. Karena kalau kita ngelihat di Google Map kan suka nggak akurat kan. Iya benar. Posisi TV kan langsung tuh real time, langsung kita lihat.
Terus kalau udah lihat lu mau ngapain, Mai? Ya nggak, pengen lihat aja. Biar kayak biasa. pengen tahu, kepo banget ya. Terus jangan lupa diposting di Instagram kayak, "Hai guys, aku lagi ada di studio NTMC Polri." Buat HP juga. Tapi gue ajak ya. Nah, Mei, setelah ini kita mau baca ini dulu, Mei, yang gak kalah Apa? penting nih. Apa sih? Ada sentimen. Oh, kamu sentimen sama aku? Oke, Enggak baik. sih. Pulang. Kayaknya Afif sudah gak sabar lagi untuk mendengarkan sentimen apa Iya, saja yang aku salah baca mempengaruhi sentimennya gue nanti. pasar hari ini, Detikers Betul. Gills. Langsung Pokoknya aja kalau gitu. Afif membara hari ini sesuai warna bajunya pink. Pink banget lagi. Oke, langsung aja kita simak, ini dia sentimen untuk hari ini. Check it out. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tuh, ntar kita framing dulu ya Detikers. Di mana baju gue dari Bali lagi tuh. Oh iya, ada tulisannya Made. Salah ya, itu made bacanya ya, bukan Tadi kan tuh Made. jokes lu. Enggak, siapa itu mah jokes Dia bapak-bapak bercanda tadi ya. kayak begitu. Enggak, bukan aku Detikers Itu jokes ya. ibu-ibu kalau gitu. Kan jokes Bapak-bapak. bapak, jokes ibu-ibu. Mau ibuk-ibuk ya. Ibuk-ibuk. Oke deh kalau gitu. Di sini ada ibuk-ibuk juga. Enggak dong ya. Langsung Lirikan. belum pernah diturunin nih. Apa Ini harga matahari aja di merah. Mbak Sheryl apakah memiliki power untuk itu? Tentu Wah. saja. Kita langsung sapa aja Mbak Sheryl dari Investasiku seperti biasa. Halo Mbak Sheryl. Halo. Mbak. Mbak Sheryl, Hmm? do you have power untuk membuat pasar gonjang-ganjing dengan ucapan-ucapan atau statement-statementmu, Mbak? Enggak dong. Tadi tuh mau lihat, maksudnya ibu-ibunya tuh Mbak Mai. Orang masih mbak-mbak dipanggil ibu-ibu. Ya Bisa kempis aja. nih hidungnya nih. Bisa aja Mbak Sheryl. Saya udah ibu-ibu Mbak, anak saya 4. Oh iya, pasti anabul. Langsung kebaca ditebak gocekannya. lagi nih. Udah kebaca gocekannya. Mbak. Iya, Mbak Sheryl punya anabul nggak? punya. Berapa? Sebenarnya aku punya beberapa peliharaan. Punya dogi, punya siput, punya burung. Siput. Snail, Oh, Giant African snail. Itu nggak berbulu, jadi anabul aku ya 2 ya yang ada bulunya. Anjing. Anjing sama burung. Oh, sama burung. Oh iya, burung apa Mbak? Burung kenari. Burung kenari itu yang cut cicit cuit cit itu ya, Tweety ya? Iya, yang mirip Iya, Tweety. Tweety. Iya, ya, warnanya kuning. Kuning Ih, lucu banget. Kan kenari ikannya kuning. dan bawel. Mm-mm. Iya, pasti berisik banget tuh, Mbak. Dulu aku pernah juga bokap punya kenari. Oh, Bisa Iya. ngomong. Ya enggak ngomong, makanya kalau bisa ngomong sekarang gue suruh naikin berita kalau gitu. Naik Kalau kerja lu. kan burung beo bisa ngomong. Beda-beda ya, Oh. beo bisa. Kalau kenari cuma cicit cuit aja. Emang bunyi cici-cuit Mbak? Enggak juga sih. Itu mah judul lagu ya, mohon maaf ya. Kalau kenarinya bunyi cuit, yang punya pada kabur. Dikira itu siluman. Serem banget. Jangan dong. Serem Jangan banget kalau kabur siluman. dong. Tapi Mbak ada yang gak kalah serem, Mbak. Katanya ini dolar menekuk rupiah ya, Mbak ya. Sekarang tuh dolar lagi kuat banget, Mbak. Betul. Jadi sebenarnya nggak cuma rupiah doang ya, Oke. tapi memang mata uang lain yang termasuk negara berkembang, salah satunya rupiah, memang di hari ini nih kompak melemah karena dolarnya ya relatif menguat gitu. Kita perlu takut nggak sih Mbak? Atau kita Iya, perlu apa nih yang harus kita lakukan nih kalau dari segi keuangan nih, kalau kita lihat dari pasar saham nih dengan meningkatnya dolar, apakah akhirnya bisa berpengaruh ke investor-investor pada kabur nih ngambil ininya untuk keluar atau seperti apa Mbak? Oke.
Sebenarnya nggak perlu takut ya, karena memang ada berbagai faktor ya. Mm. Yang pertama ini memang penguatan indeks dolar ya, dolar Amerika. Lalu juga kita nggak sendirian, tapi negara-negara berkembang lain ini juga pada melemah begitu. Yang kedua kita lihat memang di hari kemarin meskipun IHSG-nya koreksi terus bahkan sampai hari ini ya melemah lebih dari 1%, tapi uniknya kemarin investor asing justru melakukan net buy yang jumbo di bursa saham kita sampai 2,98 triliun rupiah dalam satu hari saja. Sektor mana itu yang bikin investor asing itu jadi tertarik untuk buying? Oke, jadi gini teman-teman, biasanya dalam satu hari itu investor asing tuh nggak tentu melakukan net buy. Biasanya dalam beberapa pekan terakhir ini setiap hari selalu net sell atau kata lainnya jual bersih ya, akumulasinya menjual gitu. Biasanya dalam satu hari tuh menjual kurang dari 1 triliun, sekian ratus miliar. Tapi uniknya di hari kemarin itu sudahnya net buy, akumulasi belinya pun besar sampai hampir 3 triliun gitu. Kalau kita cermati saham-saham yang dibeli sama investor asing itu justru saham-saham yang blue chip ya, saham-saham yang berkapitalisasi besar, yang liquid ya. Contohnya yang pertama tuh ada Astra Internasional yang paling banyak nomor 1. Lalu dari sektor perbankan, bank Big Banks ya, Bank Buku 4 ini juga ada Bank BNI jadi runner up yang paling banyak diborong sama asing kemarin. Lalu ada Aman Mineral, ada Pegas, ada ICBP juga, ini dari sektor consumer staples untuk ICBP. Jadi kalau ditanya harus panik gak, harus takut enggak? Enggak dong. Investor asing aja optimis ngeborong meskipun indeksnya turun ya. Justru dimanfaatkan sama investor asing untuk borong saham tuh. Masa kita investor domestik yang lokal kita takut gitu. Justru harusnya kita juga borong lebih banyak lagi kayak gitu. Karena jadi kapan lagi? jangan mau kalah ya, mengambil kesempatan gitu ya Mbak Sheryl ya. Jadi kita lihat koreksi ini bukan suatu hal yang menakutkan, tapi diskon, justru kesempatan untuk beli saham bagus dengan harga yang murah. Apalagi kalau sahamnya itu sering bagi dividen. Karena dengan harga sahamnya yang turun, lalu dengan jumlah dividen yang dibagikan sesuai sama gitu, berarti kan dividen yieldnya semakin besar gitu ya. Benar. Secara persentase bunga, yieldnya itu akan lebih besar dibandingkan harganya kalau lagi tinggi gitu, Mbak Mas. Ada yang menarik nih dari statementnya Mbak Sheryl tadi yang mau aku masukin ke dalam dictionary kita hari ini. Apa tuh? Yaitu net buy dan juga net sell. Kan kalau secara, mungkin kalau diartikan secara harfiah net buy, net sell mungkin penjualan atau pembelian bersih gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih artinya apa gitu. Oke, jadi memang ini salah satu parameter yang dicermati sama investor, sama trader dalam satu hari. Selain indeksnya itu naik atau turun, siapa top gainer, siapa top loser, yang dicermati juga investor asing tuh aktivitasnya gimana sih terhadap saham-saham di bursa saham kita gitu. Jadi kalau contohnya seperti hari kemarin, hari Kamis nih, net buy 2,98 triliun. Ya, jadi kita tahu ya teman-teman, dalam mekanisme perdagangan ada yang beli, ada yang jual juga gitu. Tapi ini yang di-track, yang dicermati data dari investor asing gitu. Jadi setelah diakumulasi beli dan jual, ternyata di hari kemarin lebih banyak investor asing yang beli secara value gitu dibandingkan yang jual. Jadi namanya net buy gitu. Kalau net sell sebaliknya, berarti lebih banyak yang jual dibandingkan yang beli secara nilai, secara value transaksi kayak gitu. Ini indikasi khusus untuk investor asing aja ya Mbak ya? Iya, betul. Karena biasanya kan kita penasaran ya, investor asing kan biasanya big money diistilahkannya, karena mereka biasanya beli dalam jumlah yang besar nih gitu. Karena mereka biasanya institusi bukan perorangan. Kalau kita nasabah domestik itu biasanya perorangan atau retail bahasanya gitu. Tapi meskipun secara umum overall kalau kita summarize di bursa efek kita ini saat ini yang lebih dominan itu domestik. Kurang lebih 55 sampai 60%. Kalau zaman dulu banget
itu dominannya sama investor asing, kalau sekarang lebih banyak domestik seperti itu. Kalau dari sentimen yang hari ini, baik itu dari pagi sampai saat ini Mbak, boleh di breakdown sedikit sentimen yang paling berpengaruh untuk hari ini apa nih? Apakah dari internasional kah? Atau adakah pernyataan-pernyataan lanjutan kah dari The Fed? Ataukah dari domestik? Oke, udah closing juga ya kebetulan ya. Betul, ini udah Sudah. lewat 3 menit dari jam 4. 3 menit. Jadi udah final ya. IHSG hari ini ditutup melemah 1,42% di level 6.734 ya. Jadi memang kalau dari domestik secara psikologi kita lihat investor nih melakukan realisasi dari profit yang sudah mereka dapatkan gitu ya. Lalu mereka juga bersikap risk off karena kan bursa kita Senin dan Selasa besok libur gitu teman-teman. Jadi untuk meminimalisir risiko, karena meskipun bursa Indonesia libur, tapi bursa saham global dari Amerika, dari Eropa, dari Asia lainnya tuh masih tetap buka. Jadi khawatir ada rilis data ekonomi yang nggak bagus atau ada komentar hawkish dari anggota The Fed. Jadi secara psikologi investor dalam negeri melakukan net sell nih di hari terakhir perdagangan sebelum libur panjang kayak gitu. Tapi kalau dari sentimen global ya, kita lihat memang bursa saham Amerika, Eropa, dan sebagian Asia hari ini memang kompak koreksi. Gitu ya. Kompak koreksi. Kalau dari Amerika, S&P 500 dan indeks Nasdaq masih bisa menguat tipis karena kemarin sebenarnya ada rilis data yang bagus dari Amerika, yaitu indeks harga produsen Amerika itu turun ya. Jadi ini semakin mendukung kalau kondisi inflasi di Amerika tuh udah semakin mereda, semakin mendingin. Lalu klaim pengangguran mingguan meningkat ya. Ini bahkan ke level yang paling tertinggi nih pengangguran mingguannya dalam beberapa bulan terakhir ya. Dalam sejak Agustus 2023, kurang lebih hampir setahun terakhir ya. Dan jadi dengan dua data ini semakin memperbesar keyakinan pasar kalau The Fed akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 2 kali di tahun ini. Tapi Pupus menariknya sudah harapan itu ya. enggak juga, sebenarnya sentimennya masih bagus Masih dari bagus. Amerika. Oke. Tapi di belahan dunia tertentu nih punya sentimen yang sangat unik masing-masing ya. Misalnya dari Eropa, soal kegaduhan politik di Prancis ya, terkait melemahnya suara dukungan untuk Presiden Macron di Prancis. Lalu justru kubu lawannya, kubu kanan ekstrim itu yang suaranya lagi unggul, itu kan memicu ketidakpastian politik di Uni Eropa. Lalu menariknya lagi di Asia, hari ini kita lihat ada sentimen yang kurang bagus dari China dan Eropa. Jadi mereka hubungannya berdua lagi berantem, lagi panas ya. Iya. Ini penyebabnya masih itu yang sama Amerika ya. Kalau China Amerika, apakah ini pengaruhnya mirip ke sana? sekali. Jadi setelah Amerika menaikkan tarif impor barang-barang China, Trade lalu- war ya ini ya. iya, ikutan berarti. Eropa jadinya ikutan gitu. Naikinnya juga nggak kira-kira 18 sampai 40% Waduh. untuk produk China, khususnya kendaraan. Itu pajak. Yes, Khususnya impor. kendaraan. Iya, khususnya kendaraan dari China gitu. Mungkin yang penasaran kenapa sih akhirnya Eropa ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi Eropa katanya sudah curiga sama China itu dengan melakukan investigasi sejak akhir tahun 2023 kemarin. Jadi mereka curiga nih, kenapa si China bisa jual barang bisa semurah Lebih itu. murah, Nah, dengan mobil-mobilnya yang murah dan dengan beragam fiturnya, dengan berbagai pilihannya, jadinya kan ini mengganggu kesehatan penjualan mobil otomotif di Eropa. Gitu. Ternyata penyebabnya adalah Ya, itu dia. Jadi Eropa curiga ini ada persaingan yang tidak wajar menurut Eropa karena pemerintah China memberikan stimulus besar-besaran bagi produsen kendaraan listrik dan produsen chip juga di sana di China gitu. Makanya harganya murah. Iya, minat beli. Kasih.
Tapi emang lagi iya sih, otomotif lagi Cina tuh lagi banyak banget kendaraan. Iya sih, di Indonesia juga ya Mbak ya, Betul. kendaraan Siapa Cina. lagi? Kalau Sampai ke Menara Bank Mega juga pamerannya. oh iya waktu itu Oh ya. iya. Kalau nah ini kita ke Indonesia dulu mungkin ya Mbak ya, dari yang Mbak Cheryl sampaikan ini. Kalau di Indonesia ada aturan tertentu nggak sih untuk kayak gitu, untuk barang-barang Cina yang masuk? Apakah kita kayaknya nggak mungkin ya kalau kita melakukan hal seperti Amerika dan Eropa, karena mereka kan punya power nih ya, Nah. punya bargaining power dan sebagainya. Sementara kita kan ya bisa dibilang kita punya kerjasama yang sangat erat gitu kan dengan China. Kalau di Indonesia sayangnya kita sangat welcome ya sama China. Bahkan China kan jadi mitra dagang utamanya Itu Indonesia. dia. Secara kita masih sangat amat ketergantungan untuk produk-produk China. Jangankan untuk alat-alat elektronik, otomotif, untuk bahan pokok aja, bahan agriculture ya, kayak bawang, beras, itu kita masih perlu impor. Bahkan yang dimana kita ini negara yang sangat kaya, sangat subur, Negara agraris sebenarnya. juga Negara agraris. sebenarnya. Ya, jadi kita masih jauh untuk seperti Eropa maupun seperti Amerika. Dan kalau di Amerika dan Eropa kan memang mereka udah lama ya untuk produksi otomotif. Kalau di Indonesia kita masih relatif sangat amat minim untuk produksi otomotif gitu. Padahal kan harusnya kita, gimana tuh tagline-nya, cintailah produk. Karena produk malah dewa. Hey, Maldiv dong. Indonesia kok. dalam negeri Dalam dong. negeri. Oh, iya, dalam negeri. Tuh kayaknya kalau kita lihat aja mungkin di atas meja ini aja ada beberapa produk Cina nih. Bukan beberapa mungkin ya. tapi semua Yang aja. digunakan Iya, dari meja, apakah ini dari, langsung penasaran made in mana nih gitu kan. Sofa, pakaian. yang kita pakai Semuanya. juga gitu. Oke, maybe bukan bentuk pakaiannya, mungkin benangnya atau apanya mungkin kan bisa jadi, karena kayak bahan baku bisa beli di Indonesia, produksinya di Cina, Dijual balik lagi. lagi ke sini lagi dengan harga yang berlipat-lipat ganda gitu kan. The power of branding ya Mbak ya. Luar biasa nih penjelasannya Mbak Cheryl, sangat menarik. Nah itu kan kalau dari sisi dari sentimen begitu ya Mbak ya. Nah kalau sekarang kita balik lagi ke Indonesia nih. Kalau domestik kayak harga emas gitu kan, kemarin kan sudah lumayan, udah banyak gitu, rame banget gini masalah emas. Terutama juga kasus dari penggelapan atau penipuan, bukan penipuan sih, apa ya jatuhnya, emas antam tuh ya, replika. Iya, emas palsu. Emas bodong, palsu, ya, emas bodong palsu. gitu. Nah itu masih Emas, ada, sekarang ini masih ada pengaruhnya nggak sih Mbak ke komoditas emas? Oke, kalau kasus emas akhir-akhir ini ya, yang ini lebih mempengaruhi ke perusahaan terkait ya. Kalau secara komoditas, karena yang penjualnya itu kan banyak, nggak terpaku sama satu brand doang. Betul. Gitu. Justru kalau harga komoditas emasnya sendiri itu lebih dipengaruhi sama supply demand, permintaan penawaran di pasar, lalu juga seberapa kuat atau seberapa melemah indeks dolar. Iya. Kayak gitu. Iya nih, kalau emas kan mempertahankan kenaikannya nih ya di angka 2.325 US dollar ya Mbak ya per T itu apa ya? Troy ounce. Troy ounce. Nah, ya itu. Nah, itu setelah The Fed mempertahankan suku bunga di 5% ya, 5,5% ya Mbak ya. Tidak berubah. Memang sesuai ekspektasi pasar sih kalau kayak gini. Itu artinya berarti ini yang mempengaruhi atau bisa jadi sentimen juga ya, yang mempengaruhi dari harga emas di Indonesia ya. Betul, karena kalau harga emas di Indonesia kan dipengaruhi sama indeks emasnya sendiri ya. Yang tadi Mbak Mai sebutkan itu berapa US dollar per troy ounce. Lalu juga dikali sama nilai tukar rupiah per $1 US dollar gitu. Mungkin ada yang penasaran minggu depan sentimennya apa saat kita libur? Apa Mbak? Sudah ada prediksi nih Mbak Cheryl, kira-kira sentimen yang akan mempengaruhi setelah libur panjang nih. Sudah ada? Sudah. Nah, luar biasa loh Mbak Cheryl loh. Makasih. Ada, kita belum makan sop kambing loh. Kenapa? Udah tahu ya kan, minggu depan sop kambing di mana-mana. Oh, sebenarnya gue pengen nanya dulu untuk hari ini tadi kayaknya agak kita masih miss secara sektoral yang mendukung dari apa namanya IHSG hari ini kan ditutup
dengan koreksi yang melemah signifikan signifikan pelemahannya. gitu ya Mbak ya. Sentimen yang mempengaruhi apa aja nih dari sektoral? Oke, jadi kalau secara sektoral kita lihat hari ini sektor teknologi justru yang melemahnya paling signifikan dibandingkan 11 sektor lainnya, yaitu melemahnya 2,23% gitu ya. Kita lihat saham-saham yang berbasis teknologi khususnya e-commerce koreksinya signifikan ya hari ini, seperti ya Goto yang hari ini udah lagi-lagi berusaha ke level 51 ya. Ini level-level angka yang tidak disukai nih sama pelaku pasar di level-level 50-an ini. Lalu kita lihat dari Bukalapak ini juga ya melemahnya signifikan, hampir 5% dalam satu hari. Nah, lalu sektor kedua yang melemah paling signifikan itu dari sektor infrastruktur. Ini melemahnya 2% lebih, 2,03% ya. Jadi kita lihat pelemahan hari ini karena pelemahan harga saham dari sektor telekomunikasi ya, Menara, lalu ada brand juga yang bobotnya besar. Bagi sektor infrastruktur ini brand melemah 2,18%. Lalu energi ini melemah 1,93%. Jadi melemahnya lumayan dalam ya hari ini top losernya. Dan dari 11 sektor yang ada semuanya kompak koreksi, tidak terkecuali. Tidak terkecuali semuanya koreksi ya. Betul. Mungkin karena ini juga mau long weekend kali ya Mbak ya. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya juga gitu. Nah, kalau kita berbicara long weekend, tentunya yang kita nantikan prediksinya Mbak Sheryl nih untuk next week setelah perdagangan dibuka lagi seperti apa? Nah, ini sentimen di awal pekan depan ini juga menjadi salah satu alasan kenapa aksi jual hari ini sangat dalam ya, hampir 2% untuk IHSG. Karena di pekan depan ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Meskipun mayoritas pasar memperkirakan BI akan kembali menahan suku bunga, tapi market juga penasaran nih sama komentar dan proyeksi ekonomi dari Bank Indonesia. Apalagi kemarin sudah FOMC The Fed, lalu juga merespon pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi ini sangat dicermati sama pelaku pasar. Lalu di pekan depan ini juga banyak komentar ya dari para petinggi pejabat The Fed ya. Untuk dari Indonesia minggu depan ini juga ada rilis neraca perdagangan Indonesia ya. Jadi minggu depan banyak nih sentimennya selain juga dari drama di Eropa dan di China ya soal perang dagang kayak gitu. Oke, itu dia beberapa pengaruh yang atau sentimen yang kira-kira akan dinantikan. Berarti ada lumayan banyak nih besok Mbak ya PR kita untuk apa ya, memberitahu yang akan kita bahas untuk detikers semuanya tentunya yang tertarik atau memang sekarang sedang menjalani mungkin sebagai trader kah atau mungkin investor kah begitu kan. Jadi ya di sini di mana lagi kita kalau mau membahas IHSG dengan cara yang ini menurutku menyenangkan. Betul sih ya banget Mbak Sheryl ya, karena banyak hal juga yang kalau kita nggak tahu kita bisa tanya langsung nih artinya apa, jadi bisa sama-sama belajar, sama-sama tahu ya nggak Afif? Betul sekali. 3 SKS langsung nih. Mantap ya. Afif sudah download investasiku belum? Sudah. Bohong. Sudah. Kan buat tapi kan belum masuk, baru lihat dulu kan nggak apa-apa kan. Baru ya? dilihat apa-apa. Kan dilihat dulu. Itu udah punya akunnya dulu ya. Ada di Play Store ada kok. Oke nih Mbak Sheryl, selamat long weekend. Terima kasih sudah mampir lagi ke sini dan juga bercerita panjang lebar tentang kita tentang pergerakan pasar hari ini. Kita ketemu lagi next week. Siap dengan sentimen-sentimen pasar yang akan diberitakan oleh Detik Sore pastinya. Oke Detikers, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayaknya posisi kita nih selalu bermasalah di Detikers ya. Tiap kali kita ini kayaknya Afif lu mesti agak kesini dikit gitu loh, biar muka lu kelihatan. 46 maju dikit Mbak, masih bisa itu. Saya turun di Depok Baru bisa nggak? Oh ini kalau Depok Baru Mbak, Bekasi. Ya salah jalur dong. Aduh, jonggol. Kagak sih, enggak. Kita bukan muka jonggol, tapi kita Kagak mau sih. bahas. Gak ada orang Betawi-Betawinya Mai.
Enggak, kita bukan muka jonggol Detikers. Tidak mau ke Depok juga. Kita mau bahas tentang judi online nih. Tadi kan kita udah bahas tuh di awal-awal nanya-nanyain. Judol. Jadi Juon apa judul? judi Kan online. judi online. Ih, coba ya kita tanya sama narsum kita. Jadi singkatan yang familiar kalau di media tuh apa? Judol atau itu? Apa tadi lu bilang? Juon. Itu mah hantu kan? Iya, hantu dari. Afif. Yang nongol dari sumur tapi lagi keramas. Gelap. Pokoknya kita sapa aja deh langsung narsum kita hari ini. Ada Mbak Silke dari selaku redaktur dari Detik Finance. Halo Mbak Silke. Ini Mbak mic-nya. Maaf. Oh iya, oke. Nah, Biasa megang jahe sekarang megang gini nggak bisa. pokoknya agak boleh kesini Sama. sedikit Mbak. Nah, sip, mantap. Mbak, kita judol kan? Judi online judol kan? Oh iya, pinjol. Pinjol apa? Pinjaman Ih, online. pinter, Afif. Judol Mbak, kita lagi bahas judi online karena mungkin kemarin juga ada satu kasus besar gitu ya, atau tragedi, kejadian besar gitu yang terjadi, yang sadis banget, seorang istri akhirnya membakar suaminya gara-gara diduga melakukan judi online begitu kan. Suaminya. Nah, kalau kita berbicara mengenai judi online, sebenarnya bukan kasus yang pertama di Indonesia yang menyebabkan akhirnya terjadi tindak kriminal gara-gara judi online ini. Tapi kalau di Indonesia kan judi online sendiri, judi online-nya aja itu sudah tindakan udah nggak ilegal kan, Mbak? Apa seperti apa tuh? Ini deket lagi Mbak. Nah, biarinlah kita. Ya. Enggak tuh suruh deketin Teknis katanya. ya? Teknis. Iya, Saya kan merangkap IT juga di oh sini. iya bener juga, pantesan nggak banyak nanya ya. Gimana Mbak Silke? Iya, emang judi itu emang ilegal sih, emang masih ilegal. Judi offline atau judi online emang ilegal, masih ilegal. Jadi secara ini memang judi aja udah ilegal gitu ya, udah nggak boleh gitu. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, dampaknya tadi seperti yang udah kita tahu ada beberapa dampak negatif termasuk kriminal juga gitu ya Mbak ya. Seberapa besar sih dampak judi online di Indonesia kalau dari pantauan Detik Finance? Itu tuh gede banget gitu ya Mbak ya. Kayak di Indonesia tuh dari di berita Detik kemarin tuh udah darurat udah darurat judi online karena tuh di 2023 itu bahkan si judi online ini udah bikin kayak ada sekitar 1000-an yang rumah tangga tuh bercerai gitu gara-gara Karena judi online rumah tangga. Bukan karena pria idaman lain, bukan. Atau bukan karena pelakor. Oh my God. Tapi karena judi online. jadi judi online udah jadi salah satu berarti penyebab. sisi ekonomi itu adalah penyebab atau apa ya, sentimen yang besar begitu ya Mbak untuk rumah tangga. Jadi bahasa rumah tangga Tapi Mbak, tapi benar-benar dengar belum selesai ya tadi. Terus Mbak. Iya, jadi pengaruh, terus jadi kayak mereka juga bahkan ada yang bunuh diri terus sampai ngebunuh pasangannya juga gara-gara si judi online itu. Jadi sampai benar-benar separah itu. Itu kalau dari yaitu kalau misalnya ada efek kriminalnya, kalau efek dari secara ekonominya mungkin Mbak seperti apa? Kalau secara ekonomi kan jadi orang-orang yang pakai judi online itu mereka itu jadi mereka pinjem uang, jadi mereka jadi mereka maksa minjem uang ke misalnya ke saudaranya untuk pasang lagi karena kan judi itu mereka jadi kecanduan mereka nanti menang pertama mereka menang awal mereka menang terus menang sedikit makin ketagihan, terus nanti ketika mereka pasang banyak mereka kalah tapi mereka makin penasaran pinjem uang yang lebih besar terus kalah lagi dan mereka akan jatuh miskin kayak gitu. Jadi mereka akan jadi lebih susah kayak gitu kalau dari situ. Iya. Bahkan Menko PMK juga bilang Mbak, karena judi online makin marak di Indonesia, Menko PMK tuh bilang banyak orang miskin baru berarti ya. Malah jadi Karena banyak yang ngutang gitu ya, Viv. Di lubang tuh lubang. Iya kan? Iya. Itu juga itu kalau minjem, contoh dari Mbak Silka tadi, kalau minjem ke saudara ya gimana kalau minjem ke pinjol gitu, belum lagi terlilit hutangnya, bunganya juga kan luar biasa. apalagi ya. kalau pinjolnya ilegal gitu ya. Aduh, pinjol ilegal lagi. Banyak lagi yang terjerat itu lagi kasusnya. Banyak loh Detikers. Jadi kalau kita
judi online ini kan di Indonesia tuh banyak banget ya, bahkan dengan berbagai macam modus gitu. Kalau yang tadi Mbak Silka sampaikan bahwa di depan tuh bisa menang, emang polanya seperti itu ya Mbak kalau judi online itu ya? Emang polanya selalu kayak gitu karena ya perusahaan mana sih yang mau kasih uang gratis gitu, karena kan yang namanya perusahaan pasti mereka mau untung gitu kan. Kayak ya orang-orang juga harusnya orang-orang harusnya sadar aja sih, kayak nggak akan ada perusahaan yang mau bagi-bagi uang, apalagi perusahaannya juga nggak jelas gitu. Judi online servernya ada di luar negeri, terus mereka pasang uang nanti dijanjiin 100.000, pasang uang 100.000 nanti dijanjiin kalau jackpot bisa dapat jutaan gitu, padahal ratusan juta mungkin ya. Padahal itu nggak mungkin gitu, karena itu bisa aja mereka udah disetting di sana, nggak akan mungkin bisa dapat. Bahkan kalau misalnya katakanlah mereka dapat, terus yang di pihak sananya misalnya mau menipu gitu kan, bisa dengan sangat mudah ya Mbak ya. Kita nggak tahu orangnya di mana, servernya bahkan mesin dimana. ya Mbak yang main tuh mesin ya Mbak ya? Mesin. Kita mau kemana minta tanggung jawabnya ya kan? Kita jadi bandar yang depan-depanan aja bisa dicurangin kan, Iya, apalagi benar. sama mesin. Tapi meskipun banyak orang yang tahu ini, tapi banyak orang juga yang ternyata masih terjaring gitu sama judi online ini. Kenapa Mbak kalau di Indonesia itu mudah sekali orang-orang mengakses udah menjamur judi online ini? Kayaknya karena emang mereka banyak yang pengen serakah, terus kayak pengen dapat uang yang cepet, tapi nggak mau usaha lebih gitu loh Mbak. Oh instan ya? Iya, maunya instan gitu. Padahal mie instan aja butuh waktu buat dimasak. Bener. Tapi Berapa menit? 3 menit. Kalau judul? Nggak tahu saya. Tapi ngomongin soal Hampir dia jawab. bukan rame. Tapi ini kalau melihat ini ada liputan investigasi dari TikX ya. Ini beberapa jenis judi online yang paling banyak dimainkan di Indonesia di Coba TikTok. kasih tahu Fir. Ini ada slot. Slot itu apa? Slot itu nggak tahu juga sih. Slot itu apa sih Mbak? Maksudnya kayak gimana slot itu? Yang hijau katanya. Apa yang hijau, woi? Ya maksudnya kan gue judi slot, gue cuma denger doang judi slot. Iya, judi slot kalau apa sih? Arne slot pelatihnya Nah, ini Liverpool itu beda tahu lagi. kita. Coba dibaca dulu deh itu apa aja selain slot. Oke, ini selain judi slot itu ya, selain judi slot itu ada domino, Oke. ada poker, Tahu. ada kasino, Tahu. ada judi bola, ada e-games, permainan kartu, olahraga virtual, dan permainan angka. Ih, judi bola banyak banget 44%. 40% judi bola. Jadi tadi yang gue baca tuh berurutan ya, paling gede slot, domino, poker, kasino, judi bola, e-games, permainan kartu, olahraga virtual, dan permainan angka. Oh gitu. Judi slot yang yang suka di SMS ini tuh loh, yang kayak gacor Oh, yang nih, slotnya yang gacor. gambar-gambar, yang gacor-gacor. Oh iya. Tapi Ayo, kok Kak. bisa gampang mereka masang iklan ya? Di Indonesia, misalnya kita Oh, buka iya, satu iya. website, iya kan? Iya, itu gacor yang gambarnya buah-buahan sama, ntar warnanya semua sama, menang gitu. Oh iya, emang itu juga termasuk. Oh itu masuknya Itu ke games ya? slot, iya, games bener. Oh, kenapa? Kecuali Candy Crush ya, gue kalau main Candy Crush doang kalau gue. Itu ada mungkin kalau dari secara aturan gitu Mbak. Ini kan bisa diakses sangat mudah gitu di Indonesia. Kalau dari Kominfo misalnya seharusnya ada aturan tertentu nggak sih yang memfilter ini? Itu mungkin kayak di Satgas itu deh bakalan diatur. Oh ya di Satgas judi Sudah online itu ya. sudah dibuat Udah sudah ada. ada. Udah kayak tinggal ditekan Pak Presiden. Dan kan kalau dari data Kominfo sendiri kan di kuartal pertama ini itu ada 23 kasus atau 23 server kali ya Mbak ya, judi online gitu yang tertangkap, dan di Indonesia sendiri ada 59 orang yang diamankan yang udah jadi tersangka. Tapi kalau dilihat dari datanya kuartal pertama ini aja itu ratusan triliun. Masa sih ratusan triliun cuma 23 server lah katakan, atau 33 ini kan nggak mungkin ya. Itu artinya sangat menjamur dan sangat bisa diakses banget gitu. Tapi mereka itu kan emang kayak gitu kan, kayak dibunuh 1 tumbuhnya 1000, di berantas 1 tumbuhnya ribuan, kayak jadi mereka bisa ganti nama cepet
cepet tumbuhnya lagi. Dan mereka nggak butuh kantor ya, Mbak, dan tanda kutip. Mereka nggak butuh, jadi mereka cepet banget deh tumbuhnya, sama kayak pinjol juga cepet banget. Ini bahkan nih gue baca lagi, ini survei Populix 21-24 November, iklan judi online di sosial media itu paling banyak di Instagram 46%, YouTube dan Facebook 45%, TikTok 27% dan X 16%. Sosial media banyak ya. Apa ini dengan banyaknya iklan ini, apa orang-orang juga jadi terbrainwash gitu, Iya, Mbak, itu bisa dengan jadi kali ya, adanya iklan ini? Kayaknya karena sering muncul kali ya, jadi orang-orang kayak penasaran apa sih nih gitu iklan. Atau ada hubungannya nggak sih nih dengan negara kita sebagai negara ekonomi yang berkembang gitu? Ada hubungannya nggak sih dengan perkembangan dari judi online yang sangat marak ini? Itu bisa jadi kayak biasanya kan kebanyakan itu yang main itu kan kayak driver ojek online. Biasanya mereka tuh mainnya sambil nunggu pesanan. Biasanya mereka tuh mainnya karena iseng aja. Karena iseng nunggu bisa nih dapat gitu. Terus karena isengnya itu ya udah jadi keterusan kayak gitu. Jadi awalnya ada yang karena iseng aja, terus sama keterusan jadi ketagihan, jadinya dari keterusan jadi ketagihan, dapat duit lagi ya kan. Awalnya saya cuma coba-coba, lama-lama saya jadi dulu biasanya belinya di sini ketagihan Zaman gitu. itu loh, zaman investigasi kan. Iya, benar. Seorang disamarkan. Tapi bahkan perputaran uang judi online tuh ya tadi kata Me 327 triliun ya, Mbak. Iya, kan, banyak ratusan banget triliun pemerintah kan, Mbak, pasti kan. banyak banget kan. Tapi harapannya dengan ada satgas khusus judi online ini seperti apa nih, Mbak, kalau dari Detik Finance sendiri melihatnya, yang apa nih yang harus disasar pertama kali untuk memberantas judi online ini? Harusnya sih bisa memberantasi server-servernya biar nggak bisa masuk, biar nggak bisa diakses dulu kali ya server-servernya. Terus kayak jejak rekening yang udah mereka bikin gitu, kayak kalau misalnya masih ada uangnya bisa kali diambil gitu buat dibalikin ke diambil buat negara gitu, dibekuin buat negara. Terus kayak apa lagi ya, atau misalnya Satgas nih bikin aja kali ya aturan kalau misalnya si platform emang nggak bisa diberantas, Satgasnya bikin kayak informasi kayak sayembara gitu buat orang-orang, siapa nih yang bisa kasih info si orang-orang atau pelaku yang main judi online, kasih info ke Satgas biar ditangkep gitu, biar diberantas. Ya, jadi kayak kerjasama untuk semua inilah ya, semua bidang atau semua orang yang tahu tentang si judi online. Soalnya ini kalau gitu masih ya. ada yang main, mereka masih Tetap akan ada. terus ada. Berarti ya karena demand-nya masih ada, akhirnya ya udah diproduksi terus atau dibuat terus ya. Satu diberantas tumbuh lagi, diberantas tumbuh lagi. Nah, kenapa Mi diberantas tumbuh lagi? Karena jumlah konten judi online yang diblokir Kominfo itu sudah 3.773 2024 hingga April ya. Dari berapa? Wah, banyak banget. Bahkan yang angkanya nggak turun-turun loh. 2020 tuh 80.000 diblokir. 2021 204.000 situs judi online. 2022 156.000, 2023 sempat turun 57.000. Tapi kan tentu ya tadi 300 triliun tuh nggak cuma 1-2 orang ya, Mbak ya. Banyak banget. Ada sindikat gitu juga sih, Mbak. Katanya ada yang bilang bandarnya di luar negeri gitu ya. Pasti di luar negeri sih kalau itu. Itu 327 triliun bisa buat bikin apa tuh? Wah, Bisa buat bikin IKN. Bisa buat bikin kereta cepet 4. nah iya kalau cepat Jakarta sampai Surabaya ngalahin kansin dari Jepang ya kan gue bisa ya. Iya, nggak usah minjem duit dari Cina lagi ya. Nggak usah dari Cina lagi. Gue bisa jadi samudra cilok itu 300 triliun. Samudra Ya Cilok. misalkan bukan laut lagi karena saking iya, banyaknya iya, gitu, iya, Me. iya. Tapi bahkan menariknya lagi soal judi online tadi Mbak juga bilang kan ada ini masyarakat jadi banyak orang miskin baru gitu kan jadi judi online. Dan ternyata ada wacana bansos untuk korban judi online ya, Mbak. Itu ceritanya gimana sih, Mbak? Iya, korban judi online. Lu setuju nggak kalau mereka dibilang korban judi online? Gue nggak setuju lagi. sih. Iya kan? Gue nggak Karena setuju mereka lagi. secara sadar kan Iya, main. bener. Dan pertama, judi aja udah jelas-jelas ilegal, ya kan? dilarang, Oke. ya. Kedua,
Betul, mereka melakukannya dengan Sadar. sadar. Kalau menang mereka nggak akan disebut korban kan. Oh iya. Dan itu dia tadi yang Mbak Silka sudah sampaikan, bahwa secara sistem udah jelas menangnya di awal-awal doang, dan menangnya juga gak mungkin gede kan, karena dia pasti awalnya masih coba-coba dulu, mungkin tes dulu ya berapa lama-lama kan jadi banyak. Nah pas udah jeder mau harapannya jackpot, iya Jadi jackpot miskin. sih, tapi jackpot Iya. miskin. Tapi itu dari mana Mbak jadi. wacana bansos korban judi online Mbak ceritanya? Pak Muhajir yang bilang. Pak Menko PMPM yang bilang. Ya kan, daripada uangnya buat si Itu bansosnya kayak gimana Mbak teknisnya? Bentuknya, Udah ada omongan belum? Bocoran belum? dia baru bilang katanya masuk ke data bansos DTKS itu. Oh, data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Sama katanya bakalan dapet bantuan apa sih, kayak buat bimbingan mental. bimbingan mental gitu katanya kalau mentalnya down. Masih aja udah ketawa kayak gini. Senyum Iya, apa namanya, sungguh. ketawa ini ya. Iya. Kayak nonton Lenong ya Mbak ya tiba-tiba. Iya, daripada uangnya buat mereka mendingan buat orang yang bener-bener butuh gitu kan. Tapi itu udah ada wacana berapa budgetnya nggak Mbak? Belum ada sih. Belum ada. Cuma kayak kalau mereka yang dikasih bansos dapat uang, Iya benar. Iya, apa kabar yang? ntar buat main judi online lagi. Nah, iya. Tuh Dapat mendingan beras itu. 5 kilo dijual lumayan, dapat Ih. 100 ribuan, pakai lagi. Bisa juga itu dipakai untuk biaya memberantas kan pemberantasan ini juga kan pasti butuh dana juga kan, nggak cuma sekedar asal punya teknologi berantas mereka kan nggak segampang itu juga gitu kan. Mungkin ini yang pengen yang mungkin bisa kita bantu untuk sosialisasikan gitu ke masyarakat. Gimana sih misalnya mungkin ya ada yang nggak tahu juga, oh ternyata yang tadi kategori yang tadi Afif sampaikan itu mereka nggak tahu, oh ternyata ini tuh judi online gitu kan, macam-macam tuh ada ya, kalau bola, slot, poker, domino gitu-gitu kan orang-orang pasti udah tahu lah ya itu, karena ada betnya kan, ada taruhannya. Tapi kayak game, e-games gitu kan. Iya. Ada games atau apa gitu mungkin ada bisa diakses sama anak-anak, karena kan bisa diakses sama siapa aja gitu Mbak ya. Mungkin apa sih yang harus kita cermati atau yang kita tahu di awal bahwa ini tuh judi online masuk kategorinya gitu. Berarti jangan top up kali. Kayak kalau misalnya ada permintaan untuk top up, isi ulang uang gitu-gitu, isi koin gitu, jangan pernah kayak gitu, jangan pernah mau. Gue nggak pernah buka lagi, jadi gue kalau misalnya dibilang jangan top up gitu, oh ini top upnya dalam bentuk apa nih? Kalau gue main Candy Crush itu dia ada emang penawaran. Gue harus bayar berapa, tapi ntar gue dapat emas, dapat ini. Tapi bisa gitu. dicairin. Enggak dicairin Mbak, emang itu maksudnya emang untuk games gitu, ngerti gak sih? Oh jadi lo pembelian untuk games itu? Iya, jadi gue kayak beli senjata gitu loh, Mei. Tapi misalnya 30 ribu, ntar gue dapat bom, gue dapat apa gitu. Cemen banget gue main Candy Crush ya? Gue main juga sih dulu, cuman nggak yang pakai. Ada itu bukan yang ada. online Gue pernah gitu. sekali nggak sengaja kepencet. Terus tiba-tiba tapi kepencet itu karena gue nggak tahu, pokoknya lagi riuh lah saat itu. Kok kepotong dari uang pulsa? Pas gue cek loh ternyata ini kepotong. Akhirnya gue stop subscriber gitu. Oh iya, subscribe ya. Jadi lo Iya, bayar iya. bulanan dong ya. Itu gue sekali doang. Cuman tuh bisa Sekali. subscribe gitu. Wah panjang juga sih. Tapi itu aja maksudnya yang permainan biasa ya. Bener sih, apalagi kalau yang judi online yang mungkin orang ada yang nggak tahu juga kali. Tiba-tiba wah, bisa bayar 10 ribu top up, tau-tau gue dapet nyawa, tau-tau gue bisa menang apa gitu Mbak. Oh, nah ini juga kan jadi kayak batasan yang sangat tipis ya. Detikers yang buat Mbak Silka juga kan ini jadi batasan yang tipis. Jadi nggak cuman calon pelaku judi online aja nih yang nggak tahu apa aja sih kategori judi online itu, termasuk juga para selebriti atau mungkin influencer gitu ya yang ikut mengendorse gitu dari ke judi online ini. Banyak, gue juga pernah dapet DM, Viv, Dari kayak mana? gitu. Ya adalah satu akun gitu yang Ditawarin? menawar, iya. Intinya kayak, Kak bisa ngiklan judi slot nggak atau apa. Gue kayak, hah apa ini, gue blok langsung gitu kan. Tapi Makanya- dia terang-terangan Bukan nanya bayarannya. Iya dia terang-terangan. Bukan nanya bayarannya, Mei. Berapa berapa lu? Enggak, gue nggak ngelanjutin itu. Dia Lu nggak buta terang-terangan. sama dunia berarti ya. Nah, kalau yang gue dapat DM itu, kalau gue yang dapat DM tuh terang-terangan. Nah, ini mungkin kayak para selebriti juga gitu, Iya. banyak yang nggak tahu gitu kalau ternyata mereka tuh sebenarnya mempromosikan judi online gitu, dan bahkan selebriti besar menerima endorsement itu gitu, Mbak. Yang promosi judi online itu duitnya gede tau. Ya iya, makanya yang dipakai adalah artis-artis atau influencer yang gede juga, yang punya nama. Mungkin kalau orang ngelihat akhirnya jadi kayak
valid nih kayaknya nih, bagus, legit nih gitu kan. Dan dia tuh bayarannya nggak sekali. Dia tuh misalnya di endorse nih 1 kali post 1 juta, terus dia kan nyantumin linknya. Nah dari link itu tuh ada kode referralnya lagi, jadi dia bisa dapat sekitar 1,5 dan ya apa. Jadi gitu. Berapa kali dibuka link itu juga masuk ya dia bayarannya. Betul, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bikin member baru pakai link itu, saldo dia bisa nambah dengan nominasi yang kita top up. Misalnya aku top up 500.000, dia bisa dapat 5.000 perak kayak gitu. Oh, jatuhnya kayak MLM ya, Mbak ya? Ini kayak gimana nih? Iya, kayak MLM sebenarnya sih. Iya. Apa kayak namanya? Affiliate gitu kayak affiliate. Iya, kayak Iya. affiliate ya. Itu seperti apa tuh Mbak seharusnya? Mungkin dari segi pemerintah dulu deh, dari segi aturannya deh. Seperti apa tuh? Berarti kalau dari pemerintahnya juga harus kayak bikin aturannya harus lebih detail lagi kali ya. Terus dari sisi influencernya harus lebih teliti kayak telitinya harus kayak menambah literasi juga kali ya, harusnya ya, tahu dan juga. pemerintahnya juga kayak harus ngasih pelatihan juga kali ya, Aturan-aturan yang tegas juga kali ya. pelatihan kayak atau edukasi juga buat influencer ini mana nih yang masuk kategori judi online atau ke produk-produk keuangan atau bukan gitu. Ini dukungan dari berbagai pihak ini penting banget nih Detikers, karena ya itu dia tadi ya, mungkin kita adalah sebagai negara berkembang yang tidak semua orang bisa mengakses si judi online ini, tapi tidak semua juga punya akses untuk ke pendidikan gitu. Karena kan ini relate juga ya, mungkin orang-orang yang ya mungkin pendidikannya ini bukan mendiskreditkan ya, tapi ada juga yang orang-orang intelek berpendidikan perguruan tinggi juga, mereka ada juga yang main judi online. Justru karena mereka tahu gitu ya pergerakannya seperti apa, jadinya main gitu kan. Ya ini kalau disambungkan dengan kita sebagai negara ekonomi berkembang gitu. Tapi buat orang-orang yang tahu, buat orang-orang yang paham, ya bisa dijadikan lahan juga sama mereka ya. Bahkan nih sekarang penutup Detikers ya, dan yang digunakan oleh orang-orang main judi online itu, ini survei dari Jakpat dari 426 responden pada per 29 Oktober 2023. Pertama itu yang paling banyak digunakan dunia itu dari penghasilan pribadi, kemudian dari tabungan, pinjam ke saudara, pinjol, sama jual barang. Ya pada akhirnya lu jadi miskin sendiri, bener sih Mbak, jadi miskin. Lu jadi miskin terus tiba-tiba lu dikasih bansos, enak banget ngana. Ngana nerima bansos atas perbuatan Ngana sendiri, ya, itu Jangan perbuatan dong. ilegal. Janganlah. Harusnya Ngana dikasih Tolonglah, pemerintah sosialisasi janganlah. tuh. Harusnya, tapi hukuman juga kayaknya belum berat. Udah berat nggak sih Mbak judi online ini? Kayaknya masih abu-abu juga ya nggak sih Mbak? Iya nih, kita tinggal nungguin Satgas lah. Satgasnya maksudnya masih. Tapi sebelum ada Satgas ini, let's say sekarang lah ya, apakah memang ini aturan memang dari Kominfo aja? Maksudnya peran dari Kominfo untuk Selaku kementerian terkait ya. secara online-nya mungkin nanti akan memberantas judi online ini, ataukah memang sudah ada aturan hukumnya Mbak kalau mengenai judi online? Ke kepolisian sih biasanya kalau perjudian online. Secara aturan perundang-undangan belum ada? Belum ada. Baru polisi ya berarti, judi sih maksudnya. Nah, kita tungguin aja Satgas. Kita Kita menanti tungguin. langkah Satgas supaya bener-bener diberantas si orang-orang judol apa? Judol. Juon. Juon judol. Kalau main judol nanti didatengin sama Juon. Ih, serem banget itu. Takut nggak? Takut lah. Nggak lagi. Makin banyak lagi. Nah itu ya Detikers ya. Jadi kalau misalnya kira-kira mendapatkan tawaran dan lain Ya, sebagainya yang hati-hati. sekiranya ada indikasi ke sana, ya sebaiknya nggak usah lah. Karena ini memang juga secara hukum judi juga tidak dibenarkan alias ilegal gitu di Indonesia. Apalagi ditambah dengan bisa merugikan. Iya. Karena udah jelas Tuh, modusnya. nggak boleh. Secara agama juga nggak boleh judi. Ya itu juga Dilarang. udah jelas ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Silka untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti kalau Satgas khusus ini sudah Iya, sudah bergerak. diresmikan gitu ya, sudah jelas ada pergerakannya apa, tindakannya apa, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you kalau begitu, kita bakal balik lagi Detikers dengan berita-berita hangat lainnya tentunya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, nggak Thank cuma you, Mas hore Silka. Mbak. Lupa lagi ngasih tahu ininya, tagline-nya.
ketinggian. Muka lu nggak kelihatan. Oke, gile. Kayak gile lu. Kembali lagi Detik Judol, Sore. judol. Ya nggak cuma ore-ore, kenapa Me? Apa? Apa tadi nggak nyanyi? Enggak. Judol lu. Juk on lu. Dasar. Kita masih di Detik Sore Detikers. Nggak cuma hore-hore pastinya. Kita masih agak terpengaruh nih ya sama Iya. pembahasan kita tadi tuh mengenai Yang judi baju gua pink online. ini ya? Enggak. Oh, Lu pede banget sih, Viv. apa yang milih pink banget gitu? Gue yang milih. Pokoknya warna baju kita itu gue yang milih setiap hari. Oke, gue Pinky. Pinky Oh, boy. Inter Miami juga pink bajunya. Ih, Messi lucu. yang pakai ya. Aku mau. Bayangin kalau Samuel Eto'o yang pakai, keren juga. Nah, ini masih soal judi online, Maya. Tadi gue lupa ngasih tau nih. Apa? Kalau jumlah kasus judi online tanggal 15 Polri itu Mm-mm. 2024 per Mm-mm. April ini ya sudah 404 kasus dan 1.158 tersangka. Wow. Angka ini kemungkinan naik dari tahun 2023 792 kasus dari 1.987 tersangka. Wih, berarti Satgas khusus judi online ini harus segera diresmikan, Harus segera. berjalan nih ya. Dan ngomong soal judi online juga nih di Trending Today kita hari ini, kita langsung Trending Today aja Detikers ya. Iya. Trending Today ini ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menegaskan akan menindak tegas para prajurit yang melanggar aturan. Salah satunya adalah prajurit yang terlibat judi online. Nah, tuh. Jadi Agus mengatakan di tubuh TNI sudah ada mekanisme penghargaan, reward, dan hukuman punishment. Jika bertindak di luar aturan seperti judi online, prajurit akan diberikan hukuman. Sedangkan yang bersikap sesuai dengan aturan akan mendapat penghargaan. Dan ya bahkan beliau juga sangat menegaskan begitu kepada seluruh jajaran TNI untuk menjauhi judi online. Karena itu tadi yang kita bahas, Mai. Karena judi online itu bisa membuat orang miskin baru. Side Orang miskin effect-nya baru. banyak banget gitu ya, Hmm. judi online ini. Karena kalau tadi beritanya adalah kalau TNI atau prajurit lah ya itu Iya. bisa kena hukuman gitu ya. Tapi memang segampang itu diaksesnya judi online ini. Iya Bahkan ada heboh juga di sosial media nih Detikers, ada jukir alias juru parkir Hah? di Medan itu main judi online pakai mesin e-parking. Loh, kok bisa? Bayangin pakai mesin e-parking itu bisa judi online. Aku juga nggak tahu kalau ditanya kenapa bisa ya, karena nggak pernah ngecek, nggak pernah lihat. Tapi kalau kita bacain beritanya nih Detikers ya. Ada sebuah video yang menampilkan seorang juru parkir bermain judi online menggunakan mesin e-parking di Medan nih ya. Dan Dinas Perhubungan atau Dishub Medan ini sudah angkat bicara soal video viral tersebut. Dalam video yang tersebar terlihat seorang pria sedang asik bermain judi online dengan memakai mesin e-parking. Dan kejadiannya ini terjadi di sekitar SMA Negeri 1 Medan. Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Ciditiro. Dan pihaknya sudah juga disebut telah menegur perusahaan pengelola parkir di lokasi tersebut. Iswar juga menjelaskan jika pengelola e-parking merupakan perusahaan atau pihak ketiga sehingga jukir yang bertugas merupakan di bawah pengelolaan dari parkir tersebut. Dan Dishub sendiri sudah menegur perusahaan dan meminta agar jukir tersebut segera diberhentikan dan jukir sendiri sudah diberhentikan oleh perusahaannya. Tuh, gimana nggak jadi orang miskin baru? Dipecat dari pekerjaan Jangan karena ke gua judi nunjuknya, online. orang miskin baru. Nah, kan gue ngomong sama lu, gue mau ngomong sama laptop gini, gue ngomong gini, jangan bikin gue emosi, Viv. Iya, oke. Jangan bikin gue emosi. Sabar, jangan emosi lah, Me. Ya udah, gue ngomong sama tembok gimana? Jangan. Ya, jadi ini Karena gimana emosi gitu. tuh ntar jadinya viral. Kayak baru-baru ini ada Apa cekcok lagi? fotografer dan security di GBK. Oh, aku tahu lagi Ini tuh. sempat viral nih. Iya. Bahkan fotografer senior Aben Rambe juga sempat posting nih. Hmm. Jadi memang belakangan ini Detikers viral security di kawasan GBK cekcok dengan fotografer. Pihak pengelola GBK menyampaikan ada kesalahpahaman. Dilihat video yang viral itu memperlihatkan sejumlah satpam dan komunitas fotografer cekcok. Terdengar suara yang mengatakan bahwa pihak security melontarkan kata kasar. Nah, Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno PPK GBK Asep Triadi mengatakan peristiwa itu terjadi hari Senin tanggal 10 Juni kemarin. Berdasarkan laporan yang diterima, ada pemicu yang membuat cekcok antara satpam dan fotografer. Ini mengambil quote dari Asep pada para wartawan. Kalau dari laporan yang kami terima itu ada pemicunya. Ini laporan yang mungkin perlu didalami lagi. Jadi mungkin pemicunya ada kalimat yang kurang enak atau ada sesuatu yang tidak mengenakan. Akhirnya menyinggung security tersebut. Akhirnya terjadilah peristiwa cekcok yang viral. Dikit-dikit viral sekarang pokoknya. Duh, ini jujur ya, aku tuh pernah lagi pakai atau beli
foto dari fotografer di GBK gitu. Yang mereka tuh mereka tuh nongkrong di sebenarnya sana kan? iya, mereka tuh sebenarnya hunting foto gitu di situ. Oke. Ini terlepas dari Iya. cekcok mereka ya Detikers ya, tapi memang setauku, mungkin Detikers juga ada yang tahu, boleh sharing informasinya bahwa memang ada aturan tertentu di GBK itu yang sebenarnya setauku ya, ini setauku ya, tidak boleh tuh, nggak boleh ada yang fotografer yang hunting-hunting di dalam ring GBK-nya yang tempat orang lari-lari itu loh. Kan aku suka biasanya kalau siaran pagi itu, setelah siaran pagi aku masih bisa jogging Lari di tuh sana. sejam 2 jam di sana tuh, dan banyak gitu loh. Nah awalnya tuh emang kayak di orang bertanya-tanya kan, kok banyak fotografer ya. Iya. Ternyata Lu memang ngerasa kayak, ih gue keren banget nih. Sorry, no paparazi. bukan, Mamarazi boleh? Apa? itu bukan nggak mikir kayak gitu, tapi Oke. kayak oh seru juga ya, kita nggak perlu, maksudnya kalau kita datang sendiri kan kadang ya pengen lah ya posting di sosmed atau gimana gitu. Satu foto itu 50.000, video 75.000 satu video. Tunggu, berarti mereka nawarin ke lu kalau gitu? Kalau udah beres lari? Oh enggak, mereka tuh biasanya taruh, misalnya mereka nongkrong di satu spot gitu ya. Nah di spot itu biasanya mereka tempel tuh ada tulisan, entah itu di tasnya atau di mana gitu ya, ada tulisan kayak Instagramnya @apa gitu. Nanti kita search aja tuh di Instagramnya, begitu kita buka Instagramnya nanti dia biasanya posting di story, ada foto random semua orang yang dia foto. Kalau misalnya ada foto gue dan foto gue bagus di situ, DM aja, Kak aku mau foto yang ini nih. Oh ya udah Kak, nanti kita kasih drive Google Drive-nya. Kakak bayar sekian per foto gitu. Sama kayak kalau zaman dulu ke Candi Borobudur, turun-turun nih ini Bu fotonya gitu ya. Iya gitu. Nah ini maksudnya adalah pengalaman gue gitu ya di GBK situ. Nah kalau ternyata akhirnya ada cekcok yang mungkin penyebabnya adalah ini gitu, mungkin ini juga bisa jadi perhatian kita semua begitu ya. Semoga berakhir damai. Iyalah, jangan karena emosi-emosi. apa-apa yang viral itu juga jangan asal hujat juga lah. Detikers Iya, setiap ngelihat ada yang viral dihujat, ada yang viral lagi dihujat. Janganlah. Harus kita lihat dari dua sisi. Belajar dari pengalaman kemarin yang perkara security dan juga di Plaza Indonesia di Plaza Indonesia yang sama anjingnya itu ya kan. Ternyata sudah dihujat-hujat, ternyata sebenarnya si anjing itu memang melakukan sesuatu yang bikin security ini bertindak gitu. Jadi dua sisi lah, harus berimbang begitu ya. Harus cover Detikers. both side lah. Betul sekali. Nah kita lanjut lagi nih Detikers ya. Tentunya ini kan kita sudah jelang long weekend. Long weekend kita akan memasuki atau menjelang Hari Raya Idul Adha, yang juga merupakan puncak dari ibadah haji. Betul sekali. Nah kalau kita berbicara mengenai ibadah haji, kita pengen tahu update apa dari Tanah Suci. Seperti biasa dong, kita akan ngobrol-ngobrol sama Teh Erna yang ada di sana. Coba kita sapa, apakah sudah bergabung bersama kita Teh Erna? Assalamualaikum Teh Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Bu Haja. Akhirnya Teh Erna ada di luar ruangan, sudah ready dengan kacamata barunya kayaknya nih ya. Ini berada di depan suara jelas. Oke, suaranya agak delay dikit, tapi nggak apa-apa. agak putus-putus dikit tapi masih oke, masih bisa ngomong. Oke Teh, lanjut Teh. Aduh, kayaknya memang karena lagi di luar ruangan mungkin ya. Iya, sinyalnya mungkin juga ya. Dan kan lagi rame banget, Me. Iya nih udah menjelang puncak. Udah menjelang puncak kan, nanti kan Senin Senin kan sholat Idnya kan, dan dari sekarang ini kan nanti ada wukuf di Arafah, nanti ada lempar jumroh, nanti ada tawaf, ada sa'i juga, jadi ya seru sih. Apa sih lanjutnya? Seru. Ibadah haji itu seru Maya sebenarnya. Perjalanan spiritual gitu. Beda karena mau umroh kan? Beda maksudnya, sama umroh. Yang membedakan haji sama umroh itu ini kan? Ayo belajar agama Islam kan? apa nih? Iya betul. Yang udah disebutin tadi kan yang bedanya. Ya kalau ditanya pengalamannya Afif, kemarin Afif tuh sempat umroh juga di Tikers. Kalau nonton mungkin kita juga waktu itu sempat live juga sama Afif di sana. Ternyata dia foto-foto doang di sana, nggak ngapa-ngapain dia sebenarnya, nge-vlog doang dia di sana. Hai guys, kaifa haluk? Alhamdulillah. Bikhoir. Gitu. Apa artinya itu? Kaifa haluk? Apa kabar artinya? Bikhoir tuh saya baik-baik saja gitu. Okay. Tapi kita sembari menanti Teh Erna ini, kita baca lagi trending today hari ini yuk. Itu ngomong-ngomong yang viral ya, itu kan yang viral soal security kan tadi. Iya. Ada yang viral juga.
Apaan tuh? Ada lagi tau, kamu ada lihat nggak video yang anak kos ngewisuda bapak Oh kosnya? iya, itu lucu sih. Itu lucu lagi ya. Itu di mana sih, Be? Coba kita baca beritanya ya, Oke. Vivi. Ini ada yang viral juga nih, kalau Detikers udah lihat mungkin Detikers adalah salah satu orang yang apa ya? Yang nonton, yang like. Yang tergugah untuk tertawa gitu ya karena video ini gitu. Ya antara lucu dan mengharukan sih sebenarnya ini ya. Jadi ada video nih, ada seorang pria yang mengunggah video tentang anak kos yang mau wisuda bapak kosnya sendiri. Kok bisa bapak kosnya itu diwisuda? Jadi ternyata kalau dilihat dari akun TikToknya ya, kalau mau cek ini akun TikTok @fahmifatra. Nah, dalam video berdurasi 24 detik ini terlihat seorang pria sedang mewisuda bapak kosnya sendiri. Bapak kos ini menggunakan toga, terlihat bahagia lah, sudah dinyatakan lulus gitu. Terus dia jalan kan menyalami dosen dan juga guru besar yang ada di depannya gitu. Nah, unggahan tentang anak kos yang mau wisuda bapak kosnya ini tuh udah ditonton lebih mungkin saat ini udah lebih dari 5.575.000 kali. Udah lebih kayaknya kalau sekarang ya. Itu banyak komentar dan juga komentar dari warganet lah ya. Sebenarnya dari Wallipop sendiri sudah coba menghubungi Fahmi Fatra yang mengunggah video anak kos itu. Terus dia mengatakan momen itu terjadi di Universitas IFET Semarang. Jadi bapak kos ini sebagai mahasiswa Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas IFET bernama Sudarmanto. Pak Sudarmanto. Ya. Dan Fahmi menjelaskan juga kalau anak kos yang mewisuda bapak kosnya itu bernama Dega Febi Harsa SST MPD. Dega ini menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Universitas IFET. Dan acara universitas atau wisuda ke-8 dari Universitas IFET ini dilaksanakan di Hotel Patra Semarang tanggal 8 Juni kemarin. Berarti kalau gitu, wah ini anak kosnya nih, ini anak kosnya bapak kosnya. Berarti ya dapat lah diskon lah. Dapat diskon lah. Gratis lah, Gratis ngekos lah. 3 bulan kek Iya gitu. 3 bulan ya, atau diskon Lumayan berapa, lah. iya kan, Me? Boleh lah Lucu itu. ya? Ya kan? Bapak kos sendiri ya kayak, lah Mas kemarin belum bayar utang loh. Iya pas ya wisuda aja dah. Ayo lunas ya. Jangan lupa foto-fotonya juga di ini ya. Foto-fotonya ditebus ya, ditebus. Sekarang masih ada gak sih kalau wisuda kayak di GBK gitu kayak mau fotonya? Ada. Masih ada. Tapi ada booth-nya biasanya, ada tapi booth-nya. kalau dulu pas wisuda itu biasanya ini wajib kan, maksudnya jadi kayak setelah keluar dari ayolah foto-foto dulu foto. Kalau sekarang kalau misalnya kita nggak mau ya nggak apa-apa sebenarnya kan. Kan apa yang nanti ada apa sih namanya tuh? Kalau dulu kan dicetak Iya, tuh, dicetak. dipajang. Terus ya belakangnya gitu. ada apa sih background. Ada backdropnya. Backgroundku belakang Hogwarts gitu, Mei, Harry Potter. Wih, baru Serius? lulus enggak lah. Ya kan. Bodoh. Ya kali lulusan Hogwarts. Bukan, maksud gue siapa tahu ada tema-tema tertentu kan, siapa tahu ada kampus-kampus yang bikin acara wisuda yang unik-unik. Enggak, gitu biasanya paling kan. buku-buku doang sih gue. Temanya ulang tahun waktu itu kalau nggak salah. Wisuda apa ulang tahun? Gue nggak jelas tuh, makin lama nggak jelas. Kita break dulu deh, kita kasih Afif minum kopi dulu, Detikers. Siapa tahu dia butuh kopi dan juga butuh untuk ngemil-ngemil dikit gitu ya, supaya otaknya kembali lancar. Tapi abis ini kita masih ada kabar aja, ntar kita coba lagi ya. Kita coba Terna. Kebetulan berarti ini di Arab pasti siang nih, Mei. Kita kan lebih cepat 4 jam. Oke, kalau 5 gitu jam, Detikers, kita tungguin update dari Tanah Suci seperti apa bersama Teh Erna. Semoga bisa nyambung kita ya dan bisa ngobrol lebih lengkap lagi. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. We'll be right back. Oke, kita balik lagi Detikers. Dan kita akan mencoba untuk bergabung kembali bersama Teh Erna. Semoga sinyalnya di sana udah bagus. Amin. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena ini udah mendekati puncak dari kegiatan atau ibadah haji gitu ya di Tanah Suci. Coba kita menyapa kembali Teh Erna. Assalamualaikum Teh Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya udah terdengar aman nih Teh. Oke, Teh, ini seperti yang tadi kita bilang bahwa mendekati dari kegiatan atau puncak dari ibadah haji sendiri, apa aja nih kegiatan saat ini dari calon jemaah haji? Ya,
hari ini adalah hari pergeseran keberangkatan para jemaah haji Indonesia ke Arafah, yang mana mereka besok akan melaksanakan wukuf di Arafah. Dan hari ini sebanyak 213.000 jemaah haji Indonesia, lebih maksud saya, jemaah haji Indonesia diberangkatkan menuju Arafah, di mana dari 213.275 orang sekian itu 482 orang itu adalah mereka safari wukuf. Jadi safari wukuf ini adalah mereka bagi para lansia yang non mandiri, yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maupun disabilitas dan juga kursi roda maupun pendampingnya, mereka melakukan safari wukuf. Dan sisanya 300 orang itu mereka di bawah Kemenag nih. Yang 182 orang itu adalah pasien dari klinik kesehatan haji Indonesia. Jadi mereka di bawah Kemenkes. Itu adalah para pasien-pasien yang saat ini masih dirawat di klinik haji atau rumah sakit Arab Saudi. Jadi mereka karena haji ini kan di Arafah ya, untuk itu adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Jadi apapun kondisinya, para jamaah haji Indonesia berusaha untuk digeser, diberangkatkan ke Arafah, kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak bisa, maka akan dibadal hajikan, seperti itu. Nah, hari ini adalah keberangkatan dimulai sebenarnya sesuai jadwal itu harusnya dari pukul 7 pagi, trip pertama, jadi dibagi 3 trip tuh. Pukul 7 pagi hingga pukul 10, lantas digeser dari 10 sampai pukul 3 sore, pukul 4 sampai pukul 21. Namun terjadi keterlambatan hari ini untuk pengangkutan para jamaah haji Indonesia, di mana pihak masyarakat ini yang bertanggung jawab untuk mengangkut jamaah haji Indonesia dari pemondokan ke Arafah, tampaknya terlambat bisnya untuk para jamaah haji Indonesia. Jadi ada beberapa jamaah haji Indonesia yang seharusnya dia berangkat pukul 7 pagi, namun hingga pukul 10 tadi saya wawancara mereka masih juga diberangkatkan. Begitu, jadi bisa terlihat di layar juga para jemaah akhirnya menunggu di depan hotelnya masing-masing, yang mana juga ini sedikit terjadi perubahan dari simulasi. Awalnya kan saat ini kan pemerintah Arab Saudi itu memperlakukan smart card kan, jadi para jemaah haji Indonesia yang hanya mempunyai smart card atau kartu sekolah yang berhak menaiki bis, dan saat sebelum naik bis itu mereka akan di-scan naik bis, lalu bis disegel. Tapi pada kenyataannya tadi yang terjadi dari pantauan kami adalah para jemaah haji yang sudah menumpuk di depan hotel itu, lalu dinaikin ke dalam bis, baru di dalam bis mereka di-scan. Jadi scan ini sayangnya juga hanya dilakukan oleh satu petugas dari pihak masyarakat ya, dan mereka menggunakan handphone gitu. Jadi memang cukup lama akhirnya proses keberangkatan satu bis jamaah itu memang cukup tadi memakan waktu cukup lama dari proses scan. Jadi karena memang jamaah haji ini tuh harus di-scan untuk menghindari adanya penyusupan jemaah-jemaah ilegal. Seperti itu. Kebetulan nih saya saat ini bersama ada di belakang saya ini ada Direktur Bina Haji Kemenag RI Ahsan Hidayat. Boleh kita wawancara sekalian untuk mencari tahu. Ya. Silakan, Mbak. Ya, sebentar. Saat evaluasi untuk berangkatan hari ini, mungkin ada kepadatan dari pihak masyarakat yang datang. Kenapa sih, Pak? Saya kira begini ya, yang namanya perjalanan di Mekah, apalagi menjelang puncak haji, saya melihat emang perjalanan dimanapun padat. Ya, jadi emang makanya kita untuk trip pertama ya itu kan ada interval antara pukul 7 sampai dengan pukul 11. Kalau saya melihat ya dari trip pertama itu sudah terangkut semua. Artinya memang kendala memang ada, kedatangan lebih lebih siang. Tapi secara umum untuk trip pertama itu jalan dan seluruhnya sudah terangkut. Saya tadi baru mendapatkan laporan dari Kasektor 2, dari 52 kloter, 17 kloter itu sudah terakhir. Artinya kalau 17 kloter itu kan sepertiganya. Nah kan kita buat untuk pemberangkatan ke Arafah itu kan 3 trip ya.
trip pertama 7 sampai dengan pukul 11, nanti 11.30 sampai dengan pukul 16, nanti 16.30 sampai malam. Jadi trip pertama sudah berangkat semuanya. Ada beberapa mungkin yang belum terangkut, tapi secara umum saya kira udah lancar ya. Nah, emang kalau kita melihat ada beberapa mungkin koordinasi saja ya antara pimpinan di atas mungkin masyarakat, kemudian di tingkat bawah mungkin kadang tidak sama. Tapi secara umum saya kira luar biasa. Saya sudah bagus seperti yang kita harapkan. Ya. Tinggal mungkin nanti yang trip 2, trip 3 mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Artinya nanti pukul 10 ya itu seluruh jamaah haji sudah bisa kita dorong dari 10 malam mudah-mudahan ya. 10 malam itu sudah selesai semua ya. Kalaupun mundur-mundur ya pukul 11-an ya. Tapi ala kulihal menurut saya sih ini lancar loh. Nah, coba bisa dilihat itu. Oh sedikit skenario-nya kan awalnya scan itu akan dilakukan di sebelum naik bis. Ini ternyata di dalam bis itu memang berbeda dengan simulasi. Jadi mereka ternyata membuat opsi-opsi. Ya, jadi pilihan pertama emang jamaah semua yang akan diberangkatkan ke Arafah itu di scan. Ternyata saya melihat ya ada skenario lain atau opsi lain jika itu tidak bisa dilakukan karena faktor harus segera berangkat. Mereka ada skenario itu dengan memasukkan nomor bis. Ya. Ternyata jamaahnya sudah ada dan nama-namanya sudah lengkap. Ya. Kemudian kalau musuh yang kita punya seumpamanya hilang, cecer atau apa itu ternyata juga mereka bisa melakukan scan terhadap visa haji yang dimiliki jamaah. Intinya gini, setiap jamaah yang berangkat dengan menggunakan visa haji itu dianggap sebagai jamaah haji resmi. Ya, emang Saudi atau Kementerian Haji mencoba membuat yang namanya kartu khusus. Tapi kan prakteknya ya mungkin ada sebagian jamaah hilang pada saat jalan atau saya dengar juga pada saat tawaf. Toh pada saat masuk ke bis mereka menunjukkan visa dan alhamdulillah jalan semua. Jadi artinya tidak usah khawatir dan tidak usah takut ya pada jamaah haji. Mereka yang sudah mendapatkan nusuk alhamdulillah. Kalau seumpamanya ya kita harapkan ya. Kalau seandainya tiba-tiba saya jalan kaki keluar atau saya tawaf kemudian tercecer kemudian hilang, nah itu nggak usah khawatir. Ada mekanisme yang disiapkan oleh pihak masyarakat untuk bisa mengecek ya keabsahan bahwa yang bersangkutan adalah jamaah haji yang legal, jamaah haji yang diakui secara hukum dan ketentuan harus. Satu lagi Pak, kalau untuk jamaah safari itu mereka akan digeser. Untuk yang safari hukum kita akan geser mereka besok ya pukul 10 atau pukul 11 siang menjelang pelaksanaan sholat zuhur. Kenapa seperti itu? Emang kita karena kondisi mereka kan kondisi terbatas ya. Kan kita ada dua skema safari wukuf yaitu KKHI itu adalah jamaah sakit. Kemudian ada safari wukuf lansia. Lansia itu bukan orang sakit itu. Lansia itu adalah orang yang umurnya sudah masuk kategori lansia dan memiliki keterbatasan. Mereka sehat. Nah, dua-duanya nanti akan diberangkatkan pukul 11. Jadi menjelang waktu sholat zuhur, sekitar 1-2 jam berada di Arafah, kemudian mereka kita kembalikan lagi ke tempatnya yang jamaah sakit, itu ke KKHI, jamaah lansia nanti ada hotel transit yang kita siapkan. Terima kasih Bapak waktunya. Ini Mbak Mae, ini Pak Arsati dari tadi mendampingi kurs jamaah di Indonesia yang saat ini akan diberangkatkan, Masya Allah. Selamat bertugas, hebat banget. Ini direkturnya langsung turun lah, langsung untuk terima kasih banyak Pak Direktur. Terima kasih Pak. Udah ikut. Insya Allah. Kita kawal terus, kita langsung lihat di lapangan. Kalau ada masalah, ada problema, kita langsung kita handle. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Ya, pokoknya keluarga jamaah haji yang ada di rumah, percayakanlah pada kami. Insya Allah semua kami lakukan dengan sebaik-baiknya untuk para jamaah haji. Ya.
Pastinya Amin, kita ikut siap. mendoakan dari tanah air Pak Direktur dan juga Teh Erna dan juga seluruh calon jamaah haji yang ada di sana. Semoga ibadahnya lancar. Kalaupun ada tantangan dan rintangan seperti yang tadi sudah disampaikan, pastinya bisa diatasi dengan baik gitu ya Pak ya. Mohon kami dibantu, disupport, ya, didoakan mudah-mudahan penyelenggaraan haji 2024 sukses. Ya lancar ya, insya Allah. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Sep. Terima kasih Pak. Demikian Mama El, hasil wawancara kita dengan Pak Arsad langsung karena dari tadi tuh beliau tuh memang nungguin jamaah-jamaah haji Indonesia yang belum terangkut. Beliau memastikan bahwa jamaah haji Indonesia yang belum terangkut itu takutnya sampai tadi beliau itu naik bis memastikan proses pemeriksaan scan barcode itu dilaksanakan dengan semestinya. Semoga permasalahan yang ada di sana bisa teratasi ya Teh ya. Tentunya dengan baik, semua jamaah sehat-sehat, Teh Erna juga sehat-sehat, tamu-tamu Allah juga pada sehat semua. Amin. Amin, mohon doanya ya, besok kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Mohon doanya kesehatan buat kita semua. Amin, Bu Hajah, amin. Kita doakan dari tanah air sini Teh. Dan kita tunggu juga tentunya update-update-nya dari Teh Erna dari Tanah Suci ya Teh. Terima kasih. Syukron Teh Erna. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teh, selamat menjalankan tugasnya kembali. Seneng deh liputan haji. Ih seneng ya. Iya dong. Jadi kepengen ke sana ya Allah. Ayolah. Semoga ada rezekinya ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Biar Semoga lengkap ya, semoga ada rukun tikers Islamnya, juga yang ingin menjalankan ibadah haji atau mungkin umroh di Tanah Suci juga bisa diijabah doanya sama Amin, Allah amin, ya. amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita jadi kayak dalam ya iya, ini kita ya. detik hikmah hari ini ya temanya ya. Siap Kang Erwin, siap. Ngomongin soal hikmah kita emang ini. ada hikmah apa sorry? Ada hikmah aja jelang Idul Adha tuh ada bisnis yang menjamur atau musiman Bisnis bisnisnya. apa itu? Ada liputan dari rekan kita Mongga nih. Kita lihat yuk apa sih bisnis yang menjamur jual kambing. nih bisa jadi jelang Idul Adha. Yuk kita lihat videonya dari Mongga, ini dia. Balik haji sebentar lagi. Penjual hewan kurban bisa kita temukan mulai dari pinggir jalan sampai dengan toko online. Kira-kira apa saja ya taktik dagang pada penjual hewan kurban ini? Yuk kita cari tahu. Oleh karena banyaknya penjual dengan dagangan yang sama, ternyata ada strategi yang perlu disiapkan oleh masing-masing penjual. Tujuannya tentu saja meraup banyak keuntungan dari setiap transaksi yang terjadi. Seperti yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Seorang penjual secara kreatif menyewa jasa sales promotion atau SPG untuk mendorong jumlah penjualan. Inilah salah satu titik penjual hewan kurban yang saya datangi. Di wilayah Mampang, Jakarta Selatan, berjajar beberapa penjual hewan kurban yang mayoritas menyediakan kambing. Inilah lapak milik Slamet. Pria Parubaya ini menjual hewan kurban, kambing dan sapi di dekat masjid. Baginya, masa Idul Adha adalah waktu untuk beralih mata pencarian. Slamet yang kesehariannya bekerja sebagai tukang, mencoba peruntungan menjadi penjual hewan kurban beberapa pekan sebelum 10 Zulhijjah. Bukan tanpa strategi, Slamet sengaja memilih tempat dekat dengan masjid untuk mendekatkan dagangannya dengan masyarakat yang tengah beribadah. Ia berharap masyarakat muslim yang belum sempat membeli hewan kurban bisa segera menyambangi lapaknya saat Idul Adha tiba. Online aku belum online lah. Ya biasanya kalau udah pelanggan biasanya datang ke sini gitu. Kadang-kadang yang udah langganan ke WhatsApp itu udah biasa di sini gitu. Taktik lainnya dilancarkan oleh Kiki yang membuka lapaknya di jalanan sempit di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Untuk mencari pelanggan, ia tak ragu menyambangi berbagai pengajian. Hal ini bahkan ia lakukan jauh hari sebelum Idul Adha tiba. Ya kita ada pendekatan dari pembeli aja, ya saling silaturahmi kita jaga. Iya apa? Hah? Melalui apa ininya? Ya pengajian, ada acara gerak kita kumpul, kita silaturahmi datang ke rumahnya.
Keduanya mengaku, sejak adanya larangan berjualan di pinggir jalan, mereka cukup kesulitan memperoleh pembeli. Mereka harus pandai-pandai mencari lahan kosong yang bisa disewa untuk membangun lapak hewan kurban. Itu dia pengalaman para pedagang hewan kurban. Berbagai taktik dagang dilakukan demi meraih pundi-pundi cuan. Saya Lumga Harahap melaporkan untuk Detik Sore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ih, selalu deh ya kalau Sunset Talk itu kita punya pembahasan pamungkas nih dari keseluruhan acara kita. Isinya daging semua. Ih, bukan lagi. Wah. Tapi ini daging yang enak kalau dimakan. Apa emangnya, We? Ya ini, obrolan ini daging yang enak dimakan Bisa tuh mendapat inspirasi. Sunset Talk ini karena kita dapat bisa inspirasi. mendapat wawasan baru, Me. Pastinya, dan ini menarik banget Detikers karena kita dari awal tadi udah membahas sesuatu yang bikin kita semua tuh gregetan sebenarnya. Kenapa sih judi online ini tidak bisa diberantas? Kita udah ngobrol juga tadi sama Detik Finance. Nah, permasalahannya adalah orang-orang yang menjalani atau melakukan judi online ini punya masalah kejiwaan gak sih sebenarnya? Karena itu kan bikin kecanduan ya, Viv. Masih tanda tanya itu, tanda tanya. Masih tanda tanya. Apakah tapi yang pasti jadi punya... miskin. Oh iya, itu udah pasti dari segi ekonomi udah. Sekarang dari segi psikologisnya. Yes. Nah, untuk itu kita sudah bergabung nih atau kita sudah mendatangkan nih seorang psikolog handal pastinya, terutama untuk trauma healing. Langsung saja kita sapa narsum kita. Selamat sore, Bu Tri. Selamat sore Afif, Mai. Apa kabar Bu Tri? Baik, luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau kita baik-baik saja alhamdulillah di sini, tapi ada yang tidak baik-baik aja. Betul, saya prihatin loh dengar berita kamu tadi. Iya. Ngomong-ngomong judi online itu kamu tahu nggak bahwa lebih dari 2 juta rakyat Indonesia yang miskin itu dia main judi online. Minimal 100 ribuan. Wah. 2 jutaan kali 100 ribu berapa? Berarti 2 miliar ya? Nah, itu. Wow. Ya. Kebayang itu sekali gak main. sih? Sekali main ya, Bu. Dan itu kan dari ekonomi ke bawah gitu loh. Itu kan yang bikin kita prihatin ya. 100 ribu itu kan udah bisa beli beras berapa liter. Betul. Nah, betul. Nah, sekarang pertanyaannya kan kenapa ya? Main tadi bilang dia ada masalah psikologis. Masalah psikologis itu bisa jadi penyebab, bisa jadi akibat. Betul. Karena dia main judi, maka dia jadi stres karena dikejar-kejar. Kalah terus. Ya. Atau dia memang bosan nggak ada kerjaan, terus aduh ngapain ya, rekreasinya pakai judi, akhirnya enak. Itu kan bisa jadi sebab bisa ada akibat. Nah, tetapi yang kayaknya saya sense nih ya, kenapa kok banyak orang-orang yang gampang banget ikut-ikutan? Kenapa? Ada kebutuhan. Kan ada orang kebutuhan untuk dapat bantuan tiba-tiba gitu loh. Kalau judi kan gitu ya. Dia masang 100 ribu, didapatnya 10 juta misalnya gitu. Ada temen yang dapat gitu. Wah, bisa lu bisa, aku juga mau. Yang dapat 1, yang jamba-jamba ada 100 200 kali yang nggak dapat gitu loh. Jadi ada kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan finansial tiba-tiba gitu. Itu dia. Ya udah, Itu yang ujung-ujungnya dijual. duit ya Bu ya. Nah, itu yang dijual kan gitu. Nasi bandar ini tahu orang Indonesia ini banyak yang butuh. Nah, itu loh yang jadi masalah. Sebenarnya ini bukan masalah ringan ya, karena penyelesaiannya harus dari sistemnya gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Tapi kalau dari segi bidang ilmu Butri sendiri, sebenarnya judi online ini korbannya bukan korban sih ya. Tadi kita sempat debat tuh, emang nih mereka korban, padahal kan mereka pelaku kan gitu. Maksudnya orang-orang melakukan judi online ini rentang usia berapa sih Bu? Atau memang sekarang udah dari Bu, remaja ya? Sampai tua. Remaja itu umur berapa Bu? Begitu dia udah bisa megang ini, dia bisa daftar, ada KTP, kan dia pakai daftar kan. Ya, itu udah bisa kena gitu. Betul. Ya. Karena untuk mengaksesnya juga malah ada game tadi saya juga ngobrol sama beberapa orang. Game yang kayak biasa gitu ya, yang tapi dia ngumpulin chips nanti bisa ditukerin uang, jadi uang beneran kan. Dan itu termasuk judi online Bu ya? Bisa jadi, sama. Tadi kita udah bahas juga tuh Bu, kategori-kategori judi online macam-macamnya kan. Banyak. Ada yang slot, ada yang kasino, ada yang blackjack, ada yang roulette kan gitu. Bu, selain dari faktor kebutuhan nih, sehingga apa sih mungkin ada adrenalin rush kah atau apa yang bikin mereka kecanduan jadi gitu? Orang sama aja mengerokok, alkohol, drugs itu mula-mula kan dia terpapar ya, pernah ngerasain.
Nah, bagi orang-orang tertentu yang boleh dibilang pembawaannya itu dia susah disenengin. Ada kan pernah nggak punya temen yang susah disenengin? Gini tapi kan gini. Dia itu bisa dibilang dopamin reseptornya kecil, artinya dia susah mendapatkan kesenangan, ya. Jadi susah disenengin. Nah pas dia kena judi dan dia menang, wow langsung loncat tuh dopaminnya, Nah itu adiktif, enak, dia pengen ngulang. Gitu loh ceritanya. Ada hubungannya sama biochemistry di otak juga. Oke. Begitu dia terpapar gitu. Sama anak kecil main game, dia nggak pernah diajakin ngomong ibunya, dia sedih, tiba-tiba dia dikasih gadget, dia main. Wah seneng, this is it, wah seneng banget. Udah dia nggak mau lepas. Jadi edik, nggak ada sumber lain, gitu ya. Dia nggak punya repertoar pengalaman positif. Begitu dia terpapar sama hal itu, dia pegangin. Itu. Ciri-cirinya kalau udah kecanduan apa sih Bu? Gini, kalau mula-mula orang main tuh, udah gue nyoba 100.000 aja gitu ya. Udah batas, nggak boleh lagi, diem-diem pasti. Dia akan bilang, coba-coba enggak. Lama-lama nambah tapi dia umpet-umpetin, enggak kok gue tetap 100.000 kok, aku kontrol kok gitu. Dia bohong udah mulai ya. Terus waktu yang dihabiskan untuk mantengin itu, lebih daripada yang sebelumnya. Makin lama makin tambah. Uangnya makin lama makin tambah. Namanya tuh efek toleransi. Jadi kalau dia tadi main 200.000 udah gak puas lagi, minta 300, 400, minta 1 juta. Sampai lupa. Akhirnya ke pinjol gitu kan. Gitu ya, karena udah gelap mata. Bahkan saya nemu ya, orang yang main judi online tuh yang dia harus monitor terus gitu ya pergerakannya dia main gitu. Akhirnya dia mesti melek. Meleknya tuh apa? Pakai sabu. Ya Allah, pakai sabu. Ya pakai sabu. Malah jadinya kemana-mana ya Bu. Kemana-mana. Akhirnya motif utamanya pada saat saya pegang sabunya. Bukan, utamanya dia judi online. Tapi untuk bisa melek dia pakai sabu gitu loh. Demi gitu ya. Demi akhirnya sabunya juga ada edik. Ininya iya. Ketahuannya pada saat dia ketahuan sabunya dibawa ke rehab. Nah di situ baru dia hitting the rock bottom. Ya namanya hitting the rock bottom itu biasanya orang-orang judi online, judi ya orang-orang yang edik yang kayak gitu hardcore. Berhentinya itu kalau dia udah dar. Misalnya rumahnya disita, ya, ditinggal istri dan anak, nggak mau lagi udah hubungan pribadi rusak gitu ya, atau tangkap polisi, kan judi kan melanggar undang-undang. Iya. Betul. Kalau denda 1 miliar loh. Iya. Kurungan 6 bulan, 6 tahun. Berarti Bu bisa dibilang kalau misalnya orang yang suka BU gitu butuh duit, lu lagi main judi online ya? Contoh ya, yang gitu? kita mesti mulai pasang mata nih ya. Kalau ada perusahaan gaji pegawai nggak dibayar, padahal kita lihat dia customernya ada, ininya ada, kayaknya nih nggak mungkin bangkrut nih. Tapi kok pegawai nggak dibayar? Lihat yang punyanya, judi nggak dia? Wah, bener nggak? Sampai segitunya Bu? Sampai segitu, ya. Banyak yang perusahaan gulung tikar karena yang punyanya terlibat judi online. Skalanya gede dong kalau udah yang besar-besar kayak gitu kan. Rumah yang saya tanganin itu tanah berpuluh hektar habis buat judi online. Bu, berarti kalau yang Ibu tangani nih dari untuk trauma healing nih misalnya, karena itu salah satu efek juga bisa jadi secara psikologis jadi terganggu ya Bu ya. Banyak nggak Bu yang karena efek judi online ini Bu? Maksudnya orang yang karena judi online udah jelas gini ya, kalau mau tahu dia kan judi ada yang orang cuma rekreasi aja, dia bisa kontrol. Kayak orang yang kalau yang banyak kasino udah saya rekreasi saya itu, saya gajinya 50 juta, 5 juta mau saya pakai buat main rekreasi. Kayak udah rekreasi ini bisa stop, udah gitu. Ada orang yang bisa kayak gitu. Tapi ada yang nggak bisa kalau dia memang membutuhkan dopamin gitu lah. Terus dia orangnya kesepian karena pada waktu dia main masuk ke kasino dia senang dapet temen, ya kan? Itunya kan jadi addict, jadi secondary gain-nya dia gitu kan. Jadi gitu. Tapi yang jelas mereka itu center of life-nya adalah main judi. Karena menyenangkan. Ya, jadi bukan semata-mata kalau kita bilang judi itu cari uang ya, enggak semata-mata. Ada yang benar-benar karena senang, karena seru. Ya, ada yang malah cari, kamu tahu nggak yang namanya adrenalin rush. Iya. Deg-degan. Ya orang ngebut-ngebut itu kan adrenalin. Ini juga pada saat dia masang, menang nggak ya? Adrenalin rushnya dia kan. Begitu kalah, tetap aja. Tapi dia ngerasain naiknya. Wow. Gitu. Jadi udah masuk ke saraf loh. Sama-sama drugs addict. Iya. Sama. Cuman kalau drugs langsung, kalau itu lewat kelakuannya itu dia mendapatkan apa penguatnya dari hasil dari mainnya.
wow senang gitu, apa yang terjadi di otak? Dopaminnya keluar. Dopamin. Kalau ya. orangnya nggak pernah rush keluar dopaminnya, itu kan senang dong, pengen Iya. pulang. Pengen lagi dan lagi ya Bu. Kalau yang konsultasi sama Ibu karena akibat dari judi online ada nggak? Tidak pernah orangnya, keluarganya. Oh, justru bukan ini orangnya efeknya langsung. ke keluarganya. Kalau keluarganya biasanya dia denial, enggak kok masih bisa kontrol. Iya nggak apa-apa lah. Kan dia kan walaupun dia udah jual mobil misalnya. Nanti istrinya tanya mobilnya kemana Pap? Itu dipinjam, nggak tahu lah kasihan biarin aja dibawa keluar kota padahal udah dijual gitu ya. Mula-mula gitu. Wow. Jadi biasanya ada jadi akhirnya salah satu dampaknya adalah jadi tukang bohong dong gitu ya. Cheating, bohong, ya itu akibatnya akhirnya konflik gitu ya. Tapi mereka sendiri kadang-kadang nggak mau mengakui bahwa aduh saya udah judi ini saya pengen berhenti. Jarang. Karena dibilang saya kalah. Tunggu nih saya akan berhenti kalau saya udah menang. Kapan nggak tahu berhentinya. Begitu dia menang bisa nih ternyata lagi gitu kan. Susah kan. Adiktifnya di situ gitu loh. Dan itu yang menyebabkan manggil itu sekali lagi gitu. Makanya kalau kita kan bilangnya judi hamar itu temannya setan udah. Iya, benar emang satu Biasanya paket. kalau yang seperti itu yang disarankan oleh Ibu Tri apa nih untuk mereka ada punya kesempatan untuk sembuh nggak sih? Ada. Keluarganya cepet-cepet cari pertolongan. Oke. Intervensinya harus dilakukan structural gitu ya. Karena yang bersangkutan kalau yang baru mula-mula I think aduh kayaknya udah kayak gini. Belum ketahuan konfront ya kamu gini, I think you need help gitu. Kalau masih bisa bagus-bagus dibujuk gitu ya. Lalu diajarin apa isunya dia apa. Secara persuasif mungkin ya Bu kita ya. Mula-mula gitu kalau masih bisa. Kalau enggak bawa ke profesional gitu ya. Sebelum dia crash. Tapi banyakan sih udah crash dulu. Baru dia mau nggak mau sadar gitu. Iya bilang gitu. Karena itu center of life, dia tidur aja pikirannya udah ke roulette-nya itu muter-muter, udah ke apa yang dia lihat di screen kan. Udah gitu terus, bayangannya nggak bisa, begitu bangun langsung lagi pengen main gitu. Gitu loh. Tapi apakah kecanduan judi online bisa menurun secara genetik, Bu? Itu bukannya online aja, semua kecanduan bisa. Semua kecanduan. Dengan salah satu scientific gap-nya atau penjelasan saintifiknya adalah dengan dopamin tadi. Jadi ada kecenderungan kepribadian. Orang yang impulsif misalnya ya, kepribadian impulsif, orang pengen apa langsung. Nah itu kan bisa genetik ya gitu. Jenis tipe kepribadian. Kalau anak yang impulsif juga dia pengen apa ya dia ikutin. Dengan contoh, babe gua kaya gara-gara ini. Ya. Saya lihat sendiri ya dari yang saya tanganin. Si nenek pemain judi ulung, dia duduk aja di tempat judi tapi duitnya banyak nggak bisa habis, main kartu mula-mula gitu ya, pakai uang, dia happy, seneng kalah menang karena dia mainnya kecil-kecilan di antara teman-temannya, dia nggak berasa nggak berhubungan sama bandar besar gitu ya mainnya. Tapi anaknya lihat, mama asik banget dia main terus ya, anaknya sekarang jadi punya rumah judi. Wah, justru malah anaknya mendukung. Iya, kan dianggap sebagai biasa dong. Iya. Punya kan, duit lagi. Saya gitu. Karena menghasilkan lagi gitu biasa kan gitu. Nanti karena easy money, cucunya mau apa bapaknya nggak ngasih, udahlah kasihan ya. Jadilah uang itu dipakai yang nggak guna jadi drug addict gitu. Kan banyak ininya dampaknya gitu. Oke, kalau secara struktural kita bisa membantu keluarga kalau gitu menurut Bu? saya nggak bisa hanya dari keluarga aja, dari orang aja, ini harus gerebekan. Pemerintah harus turun tangan menurut saya. Harus tegas berarti Bu ya? Tegas ya. Apa yang harus kita dilakukan kan punya cyber pemerintah? police. Oh, emang udah iya, dilarang, kayak udah diblok. Tapi kan ada VPN. Iya VPN benar. Berarti kan harus ada patroli dong. Iya. Ya. Iya sih. Keliling di blok gini-gini. Ngeblok itu setiap hari kayak yang pornografi itu kan ngebloknya juga kan ada yang tugas tuh ngeblokin. Ya kan? Nah, kayak gitu harus sistem. Terus hukumannya tegas. Jadi yang ketahuan dihukum. Dan kalau ada misalnya nih contoh ada selebritis yang pemain judi online, terus dia ngomong, "Tangkep. Berhenti, kamu nggak boleh, kamu sama dengan ngejarin orang berbuat Jadi, jahat." Iya. Atau influencer gitu ya Bu ya. Bayangin dia influencer dia ngomong begitu. Iya. Dia aja nggak ditangkap, ya udah sih gitu aman gitu kan. Kalau saya ditangkap saya akan nunjuk dia, saya taunya dari dia. Iya. Nah itu kan contoh ya. Jadi kalau yang pelaku dikasih, jadi ada efek jerah, bukan dia sendiri, tapi dengan contoh bahwa ini melanggar. Dampaknya udah banyak sekali buruknya, dikasih sanksi yang tegas, saya rasa itu
harus rame-rame kan, sistem kan. Iya. Dan memang bahayanya juga Bu, mungkin bisa diingatkan lagi Bu ya, bahayanya memang sampai perceraian Bu ya. Data itu emang tinggi perceraian Bu ya. Paling banyak. Itu akibatnya karena bapak main, sampai ibunya di neglect, dia nggak pulang, gini-gini, uang nggak dikasih, lama-lama mobil hilang, lama ini rumah hilang, gimana udah kamu ditinggalin? Boleh lagi, kalau ke pengadilan bilang saya mau cerai karena suami saya penjudi, ya nggak ada penghasilan malah habis semuanya, kan run for your life bukan? Ya Mai? Ya keluarga yang hancur berarti Bu ya, yang hancur orang paling deket berarti ya? Yang paling deket dulu yang paling hancur. That is why keluarganya yang datang untuk minta pertolongan duluan ya Bu ya. Karena melihat efek dari belum juga kalau dia kalah terus dia depresi, muring-muring, marah-marah, mukulin anak kayak bisa jadi kan. Sama teman jadi gimana? Nipu. Ya, nipu teman. Ini saudara saya adik saya sakit, ibu saya sakit, pinjam uang padahal uangnya buat menjadi online. Buat main lagi. Ya belum lagi dia megang handphone, di sini dia butuh, di sini ada tawaran pinjol. Ya cepet aja. Satu tangan bisa menyelesaikan masalah. Kesal tadi gue Ibu soal pinjol Bu, soalnya karena memang yang pelaku judi online ini memang gali lubang tutup lubang Bu sebenarnya. Ya, kebanyakan yang korban pinjol tanya deh, dia kena judi online. Judi online itu termasuk judi bola loh. Kamu kan dari sport ya. Iya. Ya, siap, tadi kita juga udah bahas sih Bu, sedikit ya. Banyak yang kalau judi yang belum kelihatan nih e-sport. Ada berapa persen tadi udah mulai tadi ya berapa persen ya? Udah mulai e-sport juga. Benar. Jadi yang untung siapa? Bandar. Ya, dia nyediain hadiah segini ya, dia buka, yang ikutnya banyak, udah dikasih segini, udah pasti untung. Easy money. Iya. Tapi kalau kita balik lagi nih Bu, soal efeknya ke keluarga gitu, seperti yang kasus yang kemarin, mungkin kalau yang kita Afif bahas mengenai apakah ini bisa memang menyebabkan perceraian, mungkin masalah perceraian bisa diselesaikan secara hukum. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada kasus juga kan Bu, yang seorang polwan yang membakar suaminya karena diduga menggunakan uang dari gaji ke-13 untuk judi online. Nah, itu coba. Pertanyaan saya adalah, mungkin pasti banyak juga ya para istri atau mungkin keluarga gitu yang menghadapi kasus seperti ini. Supaya ini tidak terjadi, kalau perceraian bisa diselesaikan secara hukum gitu ya Bu ya. Supaya secara psikologis keluarganya juga nggak jadi ikut depresi. Ask for help. Kalau kita udah lihat ada gejala yang tidak sehat dari pasangan kita, uang hilang, barang hilang, cincin gue di laci kok tiba-tiba hilang. Udah harus ada kecurigaan. Apa yang terjadi? What happened? Jangan what's the problem. Problemnya adalah dicuri. Barang saya hilang, itu problemnya. Tapi yang lebih penting what happened. Ya kan, kalau what happened tuh kita nelisik ke belakang itu. Terus dengan kalau what happened kan netral ya, kita kasih sayang. Apa sih yang sedang dialami sama suami saya gitu. Oh, dia lagi terlibat hutang. Untuk apa ya? Kita pendekatan. Kalau kita pendekatannya what happened, kita lebih ngertiin dia, bukan lu duit gua dikit sekarang pasti ngejudge akhirnya panas ya, kayak yang kemarin yang kebakar tuh. Mungkin ini juga bukan karena itu aja, udah sering akumulasi. Dia nahan, dia nggak ask for help. Padahal kan banyak ya layanan untuk minta tolong. Paling nggak stresnya dia ventilasi lah. Kalau ada begitu, ada teman dia ngomong, masa suami gue gini sebenarnya wajar nggak sih? Ngintip lah sama teman, yang kecurigaan saya ini berlebihan apa wajar gitu loh. Ya kan? Harus ada dong gitu ya. Perlunya safety net di social safety net itu untuk bercerita Ibu ya. Gue sedih nih, bener gue marah nih, kelebihan apa nggak sih gitu. Ya masih normal nggak sih? Validasi kan? Iya. Suzon nggak sih gitu. Gitu ya. Tanya dulu, kalau kurang puas, kalau takut rahasianya kebongkar, go to professionals. Kita tuh ruangan kita tuh kedap. Maksudnya baru dibilang di sini apa yang diomongin ya nggak bakal keluar ya kan, ada inform consent. Kalau sampai keluar kita bisa disu. Itu etika praktek psikologi dokter segala gitu kan. Jadi ya gitu, kalau dibilang sampai gara-gara itu dampaknya kan mati, dia dibunuh karena pendampingnya nggak tahan karena curiga. Kalau misalnya dia curiganya bukan duitnya habis buat itu ya, mungkin dipikirnya main perempuan kali cemburu kan, wah kebakaran, tapi nggak jelas ini faktanya apa gitu. Lebih baik dia seek help kan, tanya terus ke orang tua kek gitu ya, ke sana ini ada sesuatu nih, ada yang aneh nih, uang segini nggak habis gitu ya, berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak tahan lagi. Apa ada yang di depannya juga, itu ya namanya orang hilaf. Iya, diambil. Ya kan? Bisa.
Bu, apakah ini artinya sebenarnya masalah psikologis ini belum banyak orang yang aware bahwa sebenarnya gue butuh bantuan nih gitu. Apa sebenarnya kurang aware seperti itu masyarakat di Indonesia, Bu? Soalnya ya kalau di Indonesia tuh ya mungkin masih ada pendapat bahwa ke psikolog tuh berarti kamu gila gitu loh. Ya, Iya stigma-stigma ada stigma, negatif. iya. Padahal kan enggak, kadang-kadang kita datang ngobrol cuman mereka kepengen teman ngobrol. Iya. Pengen ngecek saya nih cemburunya berlebihan gak sih gitu ya. Saya marah, saya terlalu sensitif gak sih? Iya, Ngecek iya, kan. iya, betul. Apakah saya sakit jiwa? Apalagi sekarang suka ada yang self diagnosis kan. Iya, Kok kayaknya saya bipolar ya Bu, gini-gini. Tahu dari mana kamu? Saya lihat di sini. Banyak nonton Hati-hati. drakor saya Bu, katanya gitu. Banyak kan baca sosmed, Bu. Jangan gitu. Karena kalau yang diagnosis itu adalah bahasa antara profesional ke profesional. Bukan untuk orang awam. Oke. Salah tangkap nanti dia gitu ya. Betul. Dia kayak gue nih, kayaknya cocok gitu ya. Dia iyain. Bahaya, mendingan pergi ke profesional gitu. Ya. Jadi Itulah. masih belum dibilangnya gila, jadi orang malas. Padahal sebetulnya enggak loh. Psikolog itu mental health, Bener. kesehatan. Artinya kalau kita ke psikolog ditanyakan fungsinya, kamu kerja, iya, kamu punya istri, kamu punya anak, kamu ada penghasilan ini bagus nih gitu ya. Semuanya fungsi. Tapi kok saya nggak bisa tidur tiap malam? Oh, what happened kan gitu ya. Oh, saya nih rasanya gini. Nah, baru baru kita nyelam tuh ke traumanya. Mungkin ada pengalaman yang dia pendem, baru gitu loh. Kita cek dulu fungsinya. Gitu. Jadi jangan takut untuk minta pertolongan Detikers. Mungkin kalau misalnya pun nggak ada budget mungkin untuk ke profesional, mungkin bisa ke keluarga terdekat dulu ya Bu ya. Tapi yang penting jangan profesional juga sekarang tergantung ya. Kalau beli handphone harga mahal dibeli, tapi kalau kesehatan mental kok enggak gitu. Iya betul, belum jadi prioritas ya Bu Jadi ya prioritas. tampaknya ya. Ya, padahal kadang-kadang satu kali relief langsung kan. Dan enggak semuanya mahal ya. Maksudnya tuh kan yang banyak juga yang menyediakan jasa online ya. Betul. Iya kan. Asking for help itu ventilasi nggak dulu. mesti yang apa ya, jangan sampai memberatkan juga gitu ya Bu ya, betul. Banyak sekali juga asuransi yang sudah mengcover mental health ini Bu mental ya. health. Ya. Karena mental health itu kalau nggak di beneran penting. masjid kayak di gereja kayak nanya. Oh, iya, Sama iya. konselor-konselor itu Iya, iya. servisnya bebas kan. Betul. Di sekolah gitu. Jangan sampai diteruskan nih stigma negatif bahwa kalau kita mau konsultasi itu adalah sakit jiwa jiwa gitu. Sakit jiwa gitu. Daripada gila beneran mending datang ke psikolog. Iya, kan? mending gila bener-bener itu bener daripada beneran gila gitu kan, apalagi self diagnosa sendiri gitu ya, jangan sampai gitu ya Bu ya, karena nanti efeknya jadi efek panjang gitu. Kayaknya obrolan kita nih perlu waktu yang lebih lama ya Bu Iya, ya. ya, kapan-kapan sambung lah banyak waktunya lagi ya. Setengah jam gak cukup ini Wah. Setengah jam kayaknya gak cukup nih ya, karena mungkin juga Detikers masih banyak pertanyaan gitu yang ingin disampaikan kepada Ibu Tri, tapi semoga nanti kita next time ada waktu lebih banyak lagi ya Bu untuk Ya ngobrol-ngobrol. silakan. Kalau ada waktu saya sehat insya Allah. Siap. Amin. Punten, tapi Ibu masih ada buka praktek ya? Masih. Saya masih Di aktif mana, Bu? praktek Di di rumah mana? sakit Puri Cinere. Di rumah sakit? Puri Cinere. Oh, Puri Cinere. Setiap hari online Bu? juga. Oh, Kalau online pasien online tuh justru tanpa batas ya. Jadi Jakarta, luar negeri. Karena mudah kan ya. Dan sama efeknya juga. Via Zoom? Zoom. Oh, via Zoom. Bisa. Banyak yang memberikan kami, saya kebetulan aktif di Himpunan Psikologi Wilayah Jakarta, Wakil Ketua. Nah, kita tuh pernah mendidik berapa ratus relawan waktu zaman Covid untuk telekonseling. Jadi sudah banyak psikolog-psikolog yang bisa melayani telekonseling. Kalau malu datang atau jauh gitu ya. Kalau malu ketahuan ya yang dari kota mana cari yang di sini gitu, nggak ketahuan kan. Biar nggak tahu orang sini. Aman, cari aja tempat yang aman, bisa ngomong bebas. Oh, nge-Zoom. Ya, gitu Detikers. Jadi bisa ngobrol-ngobrol mungkin nanti sama Ibu Tri via online juga gitu ya. Kalau memang butuh bantuan jangan malu untuk mengakui bahwa kita memang butuh bantuan, karena toh kita hidup sebagai manusia sosial, tetap butuh bantuan orang lain juga, apapun itu bentuknya ya Bu ya. Anyway, terima kasih banyak Bu Tri. Sama-sama, udah datang Afi. jauh-jauh ke sini. Ya, tinggal pulangnya nih. PR Rawan traffic. Semoga sampai di rumah dengan selamat dan kita ada kesempatan lagi ya Bu ya. Terima kasih dan ya. terima kasih juga Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 hari ini. Dan selamat libur panjang. Long weekend. Long weekend. Senin, Selasa Happy libur, holiday. tanggal merah. Dan kita bakal balik lagi next week. Hari Rabu. Iya, hari Tanggal Rabu kita 19. bakal balik lagi. Dan pastinya kita akan ini jelang
libur panjang, pastinya Detikers lagi prepare nih. Lagi siap-siap nih. Entah itu mau liburan keluar kota, atau juga bukan, iya buat lebaran juga gitu ya. Bu, kita mau closing tapi kita mau mengajak Ibu Tri untuk mengucapkan tagline kita. Boleh Bu? Boleh, apa itu? Jadi kalau kita bilang Detik Sore, Ibu Tri bisa jawab nggak cuma hore-hore. Oke. Oke ya. Kalau gitu kita pamit ya Detikers. Saya Anita Mae. Saya Farhan. Kita cabut, sampai berjumpa minggu depan di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Bye-bye. Bye. Jangan sampai kejebak. Macet.